Halo kawan-kawan, mari kita menyelam ke dunia pasca kiamat abad ke-22 yang gila ini. Terlihat ada pria misterius bersiap tempur, sementara di kejauhan, seorang cowok malang berlari ketakutan setengah mati. Dia berteriak meminta tolong, tapi langsung dikepung monster-monster super kuat. Dia memohon ampun, sama seperti manusia lain yang ketakutan setengah mati. Saat itu, semua orang memikirkan hal yang sama, yaitu siapapun perusak bumi ini harus dihukum berat. Tiba-tiba, seorang pria berambut putih melompat dari jet tempur berkecepatan tinggi dan mendarat, langsung menghempaskan salah satu monster hingga hancur seketika. Dia meminta maaf karena terlambat, membuat korban berterima kasih tiada henti sambil berharap dunia bisa pulih kembali. Pria itu menenangkan dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dia menyuruhnya istirahat, tapi luka bocah itu terlalu parah hingga akhirnya tewas di tempat. Tak lama, rekan pria itu datang dan bergumam bahwa mereka terlambat. Bocah itu mungkin penyintas terakhir. Dia menyuruh jin menyerah dan menerima kenyataan pahit bahwa umat manusia sudah punah. Monster mutan mengerikan itu lahir dari polusi lingkungan tanpa henti, menciptakan makhluk tangguh yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Mereka adalah monster korup dengan kemampuan regenerasi gila yang bahkan tidak mempan diledakkan bom nuklir sekalipun. Namun, sisa manusia tidak menyerang dan terus melakukan berbagai eksperimen berbahaya hingga akhirnya menemukan cara untuk melawan balik. Tapi Kagura merasa sia-sia karena tidak ada lagi yang bisa diselamatkan di dunia ini. Meski begitu, Jin menegaskan masih ada sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Kagura bertanya, apakah masih ada manusia yang bertahan hidup? Dan Jin menjawab mungkin tidak sekarang, tapi di masa depan. Dia mengingat mesin nano buatannya dan berharap alat itu bisa memulihkan lingkungan. Kagura membenarkannya, karena mesin itu tidak hanya menghentikan regenerasi monster, tapi juga perlahan memulihkan kondisi bumi. Jin pun yakin bahwa suatu hari nanti, dunia akan kembali indah dan melahirkan peradaban baru yang makmur. Bagi Kagura, impian itu hanyalah utopia yang mustahil terjadi, namun bagi Jin, peluang sekecil apapun sudah lebih dari cukup. Setelahnya, saat memulihkan diri, Jin dan Kagura merasa kekuatan mereka mungkin akan dibutuhkan di masa depan. Menjaga harapan itu tetap hidup membuat perjuangan mereka terasa sangat berharga. Akhirnya Jin dimasukkan ke dalam kapsul pembeku khusus agar waktu lama bisa berlalu. Perlahan monster-monster punah, bumi kembali berwarna, hewan-hewan bermunculan kembali. Dan setelah 100 juta tahun berlalu, proses pencairan dimulai. Nah, mari kita perhatikan baik-baik planet baru ini, di mana sekelompok manusia setengah binatang berlari panik dari kejaran monster raksasa yang buas. Mereka ragu apakah tempat ini aman. Tapi gadis yang memimpin meyakinkan mereka karena percaya dewa pelindung ada di sana. Begitu pintu kuil kuno terbuka, mereka menyadari telah terpojok tanpa jalan keluar. Monster itu sempat kesulitan masuk, namun dengan paksa berhasil menerobos ke dalam kuil. Tiba-tiba saja, sebuah kapsul di bagian belakang ruangan pecah dan hancur berantakan. Bagaikan kilat, sesosok pria keluar dan langsung menghancurkan kepala monster itu hingga berkeping-keping. Itu adalah Jin, yang merasa keputusannya percaya pada masa depan tidak sia-sia karena fasilitas Kagura terbukti masih aman. Semua senjata, perlengkapan, dan pakaiannya masih utuh meski sudah 100 juta tahun berlalu. Walau sebagian besar data komputer rusak, sangat mengagumkan melihat tempat rahasia ini tetap bertahan kokoh. Ini pasti berkat efek dari mesin nano yang tersebar bebas di udara. Sekarang Jin harus memahami apa yang terjadi pada bumi baru ini menggunakan kubus pesan yang ditinggalkan oleh Kagura. Dia lalu berbalik menanyakan identitas kelompok kecil itu, sebelum akhirnya tersadar bahwa tubuhnya sedang tidak memakai sehelai benang pun. Dia buru-buru meminta maaf dan segera mengenakan pakaian tempur andalannya. Saat keluar kuil yang ternyata sebuah bunker bawah tanah, mata Jin langsung silau karena sudah 100 juta tahun tidak melihat cahaya matahari langsung. Dia pun terpana melihat keindahan lanskap bumi baru. Salah satu gadis meminta Jin untuk mengikuti mereka. Menyadari mereka memiliki telinga binatang yang lucu, Jin langsung tahu bahwa mereka bukanlah manusia biasa melainkan ras hasil evolusi baru. Manusia asli telah lama punah, digantikan oleh spesies baru mirip manusia yang kemungkinan besar
terpengaruh oleh sebaran mesin nano. Untungnya, mereka masih berbagi bahasa komunikasi yang sama. Dia memperkenalkan diri sebagai Shido Jin, menyuruh mereka memanggilnya Jin saja. Gadis pemimpin itu bernama Hakama, lalu si besar mirip koala bernama Danpo, dan bocah bertelinga kucing pemalu bernama Sandy. Jin bertanya kemana mereka akan pergi dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan darinya. Hakama menjawab bahwa tujuan mereka sudah dekat dan mereka membutuhkan kekuatannya untuk membasmi para perusak. Jin terkejut monster korup masih berkeliaran. Begitu mereka sampai di desa, pemandangan mengerikan menyambut mereka dengan kobaran api di mana-mana, membuat Sandy panik mencari keluarganya. Kalian pasti memikirkan hal yang sama dengan saya. Peradaban mereka benar-benar baru dimulai kembali. Jin melihat pagar kayu dan bangunan batu sederhana, membuktikan dia terbangun di awal sejarah baru. Di tengah kekacauan itu, para penduduk desa tampak bertarung mati-matian melawan monster besar. Seorang wanita tua berteriak cemas menanyakan, mengapa Hakama berani kembali ke tempat berbahaya ini. Jin mengamati monster itu, dan menyimpulkan bahwa makhluk korup zaman sekarang memiliki wujud yang sangat mirip dengan lawan tempurnya dahulu kala. Hakama menegaskan pada neneknya bahwa dia tidak akan lari. Dia mulai mengumpulkan energi sihir di tubuhnya, membuat Jin cukup terkesan. Jin memutuskan menguji sesuatu, melesat maju, lalu melayangkan tendangan telak ke kepala monster itu untuk menyelamatkan sang nenek. Jin membiarkan Hakama memberikan serangan pamungkas. Gadis itu menembakkan bola api dahsyat yang langsung menghabisi si monster. Jin tersinggung menyadari efek penekan regenerasi dari mesin nano miliknya bekerja sempurna. Para perusak ini tidak lagi bisa memulihkan diri dengan cepat, bahkan dari serangan biasa. Mesin nano di atmosfer bumi benar-benar telah melemahkan pertahanan alami monster-monster korup tersebut. Meski begitu, hanya makhluk yang cocok yang bisa memanipulasi energi tersebut. Jin bertanya, apakah semua orang di era baru ini bisa menggunakannya? Dan nenek itu menggeleng pelan menjelaskan hanya segelintir. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dewa yang bisa memakainya, dan di desa itu cuma ada 4 orang, termasuk Hakama. Hakama menanyakan keberadaan yang lain. Dan neneknya menjawab mereka sudah diungsikan. Tapi masalah besarnya, desa mereka kini hampir rata dengan tanah. Monster yang baru saja mereka kalahkan hanyalah bayinya saja. Sedangkan induk utamanya jauh lebih buas dan berbahaya. Bahkan sarang larva korup akan segera menyerbu wilayah mereka. Beruntung, beberapa prajurit desa Tanggul datang menawarkan bantuan. Bersumpah untuk menghabisi monster besar itu secara langsung. Prajurit itu memastikan bahwa semua warga sudah aman di pengungsian. Di sebelah si tombak, ayah Hakama mendekat dengan cemas, menanyakan kemana perginya sang putri kesayangan selama kekacauan berlangsung. Hakama mengaku pergi ke pintu terlarang yang disegel. Sang nenek memarahinya karena tempat itu sangat suci. Namun Hakama membela diri dengan ucapan sang nenek tentang keberadaan dewa pelindung. Nenek pun kebingungan melihat Jin yang sama sekali tidak terlihat karismatik seperti dewa. Si pengguna tombak malah mengejek dengan nada sombong. Mengira Jin hanyalah makhluk lemah tak berguna. Jin hanya menatap dingin hinaan itu. Sementara Sandy memperingatkan kakaknya agar berhati-hati karena Jin benar-benar kuat. Sarlus, sang pengguna tombak, meremehkan dan menyebut musuh tadi hanyalah larva biasa. Sarlus menegaskan ini masalah internal desa mereka dan orang asing dilarang ikut campur urusan. Dia memperingatkan Jin untuk segera angkat kaki dari sini. Ayah Hakama bertanya apa rencana Sarlus selanjutnya. Dan dengan angkur, dia berkata ingin memburu induk monster sendirian. Sang nenek memperingatkan tindakannya sangat bodoh dan menyuruh semua orang mengungsi. Nenek itu mendekati Jin untuk berterima kasih, lalu memohon agar dia membantu membawa anak-anak dan putranya ke tempat yang aman. Sementara dirinya akan pergi membantu Sarlus bertarung menghadapi bahaya besar. Namun Jin menolaknya mentah-mentah. Sebagai petarung tanggul, harga dirinya terluka parah jika harus melarikan diri setelah dihina. Sebagai makhluk rendahan, sementara itu Sarlus melesat maju menantang maut. Nah, kalian dan saya harus bersiap, karena pertempuran epik ini baru saja dimulai. Dia bertekad membantai monster itu dengan kekuatannya, tanpa tahu bahaya mengerikan apa yang menantinya di depan. Kalian dan aku bakal melihat kisah epik saat si monster memanggil kroco-kroco larva. Tapi Sarlus menebas mereka dengan gampang.
Dia lalu menghantam wajah monster itu sampai menjerit kesakitan. Tapi tiba-tiba, lukanya menutup dalam hitungan detik dan beregenerasi total. Monster itu langsung mencakar ke arah Charles. Tapi untungnya Jin tiba-tiba muncul membawa perisai untuk menahan serangan mematikan tersebut. Sambil menanyakan keadaannya, tiba-tiba anak-anak monster lain menyergap Charles. Tapi hanya dengan sekali jentikan jari Jin. Dua tembakan tajam langsung menembus dan menghabisi makhluk-makhluk kecil itu. Seketika, para warga langsung melongo syok melihatnya. Cuma pakai satu tangan, Jin menahan hantaman raksasa si monster. Walau dia mengaku kalau serangan itu mulai terasa agak berat juga, Jin menyuruh semua orang mundur dulu dan menarik Charles menghindari serangan berikutnya. Dia menjelaskan kalau menyerang biasa saja tidak cukup karena monster itu bisa langsung sembuh. Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan mesin nano pencegah regenerasi, atau yang mereka sebut kekuatan dewa. Dia memuji tusukan tombak Charles yang sebenarnya sudah bagus. Tapi sayangnya kurang dalam untuk menghentikan pemulihan monster itu. Charles penasaran apakah Jin benar-benar dewa pelindung mereka. Dan Jin menjawab kalau dia sendiri lupa kapan jadi dewa. Meski begitu, ada satu hal penting yang ingin dia luruskan kepada mereka. Jin bertanya apa ini masalah desa mereka. Dan Charles mengiyakan sambil sok keren bilang dia yang akan membereskannya. Jin langsung meralatnya. Bukan, ini adalah masalahku sendiri. Saat itu si monster mencoba menyerang Jin memakai tentakelnya. Tapi dia menghindari semuanya sambil berpikir harus melumpuhkan monster itu dulu. Lewat kekuatan mesin nano, dia membekukan tentakel tersebut di udara seperti mengubah air menjadi es. Jin menegaskan kalau monster-monster itu lahir akibat ulah generasinya dulu. Berhubung dia sudah hidup selama 100 juta tahun, dia merasa bertanggung jawab penuh untuk mengakhiri kekacauan ini. Sekali dan untuk selamanya, Charles bertanya bagaimana caranya. Lalu Jin menjelaskan bahwa dirinya adalah produk gagal dari sejarah kelam manusia yang penuh darah, tragedi, dan kekejaman tiada akhir. Dialah manusia terakhir yang pernah diciptakan. Perhatikan baik-baik momen epik ini. Dia menembakkan laser plasma bercampur mesin nano yang langsung melenyapkan tubuh monster itu dalam satu kedipan cahaya. Hampir semua orang ketakutan setengah mati, tapi Hakama justru menatapnya penuh kekaguman. Tembakan laser itu menembus langit, membelah awan, dan menerangi siang hari. Jin lalu bergumam bahwa selain manusia terakhir, dia juga merupakan senjata pamungkas umat manusia. Sementara itu, ada sosok misterius yang mengintai dari kejauhan. Dia sebenarnya datang menyelidiki monster terinfeksi baru di sekitar desa Kodama, tapi malah menemukan tontonan yang jauh lebih gila. Dia berpikir bahkan Komandan Ksatria Suci pun tidak akan sanggup melakukan hal sehebat itu. Jadi dia langsung memutuskan pulang menemui kapten kerajaan. Untuk melaporkan kejadian barusan, malam harinya, Jin memeriksa kubus pesan peninggalan Kagura. Rekaman itu dimulai dengan kalimat Clash bahwa jika Jin mendengar pesan ini, artinya Kagura sudah tiada. Kagura bercanda kalau dia dari dulu ingin sekali mengucapkan kalimat dramatis itu. Dia penasaran bagaimana kondisi masa depan sekarang. Menduga lingkungannya pasti sudah jauh lebih sehat dan membaik. Namun, dia langsung ke intinya dan memperingatkan sebuah masalah besar. Walau alamnya pulih, para monster terinfeksi kemungkinan besar tidak akan lenyap begitu saja. Kagura menjelaskan bahwa sekitar 1000 tahun setelah masuk ke tabung pembeku, dia menyadari ada yang aneh dengan air di bumi. Dia sengaja bangun dan tidur berkali-kali demi mengamati perubahan dunia luar seiring pulihnya lingkungan. Jumlah monster memang berkurang. Tapi dia melihat ancaman yang jauh lebih mengerikan. Monster-monster terinfeksi itu ternyata berevolusi mengikuti perkembangan alam sekitar. Kagura tidak tahu pasti caranya, tapi dia yakin mereka bakal jadi ancaman mematikan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu makhluk hidup baru mengembangkan cara bertarung, serta menyisakan cadangan energi siap pakai untuk Jin. Saat merogoh kantongnya, Jin menemukan suntikan berisi mesin nano. Begitu menyuntikkannya, tubuh Jin langsung mengalami modifikasi biologis. Kagura menjelaskan bahwa kekuatan itu cuma bisa digunakan oleh Jin saja, karena dia 100% kompatibel dengan mesin nano. Lagi pula, dia memang diciptakan dari teknologi tersebut. Berkat kemampuan barunya ini, Jin bisa memunculkan sebilah pisau dari telapak tangannya. Menciptakan benda padat hanya lewat manipulasi mesin nano, benar-benar kekuatan yang praktis.
Kagura juga membocorkan kalau dia menyebarkan berbagai peralatan tempur serta peningkatan kekuatan di laboratorium penelitian. Kalian pasti setuju kalau rencana Kagura ini cerdas banget. Memisahkan semuanya agar tidak hancur sekaligus. Dia ingin Jin bertualang keliling dunia baru ini, meski belum tahu ancaman apa yang menanti di depan. Dia yakin dunia baru ini jauh lebih baik dibanding dunia lama. Rekaman lalu menampilkan sosok asli Kagura yang sudah sangat tua. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Jin sampai akhir perjalanan dan menitipkan masa depan dunia kepadanya. Jin pun mengiyakan dengan mantap. Tepat saat itu, Hakama memanggilnya dan Danpu menimpali kalau semua orang sedang mencari Jin. Karena pesta tidak bisa dimulai tanpa sang bintang utama. Mendadak pandangan Jin tertuju pada kalung Hakama. Menyadari itu adalah kunci akses laboratorium. Dia langsung bertanya dari mana dia mendapatkannya. Dan gadis itu bercerita bahwa dulu sekali ada orang hebat yang menitipkannya pada klan mereka. Itu adalah jimat pusaka turun-temurun dan konon selama mereka menyimpannya, Dewa Pelindung akan selalu menjaga mereka. Mendengar itu, Jin akhirnya paham bagaimana Hakama bisa membuka pintu laboratorium rahasia kemarin. Membuat Jin merasa berutang budi sangat besar kepada seluruh penduduk desa terpencil tersebut. Malam kian larut, para warga berkumpul mengitari api unggun merayakan kemenangan sambil makan dan minum puas. Begitu Jin sang dewa pelindung muncul, beberapa orang mulai berbisik meremehkan karena menganggap Jin hanyalah ras rendahan biasa. Salah satu pria meragukan apakah pemuda kurus kerontang begitu benar-benar bisa membunuh monster raksasa tadi. Saat itulah Sarlus datang langsung mengomeli mereka semua. Bilang kalau para pengecut yang lari dari pertarungan tidak berhak berkomentar dan dasar bodoh. Sarlus dengan lantang menegaskan kalau Jin memang dewa pelindung asli yang luar biasa hebat. Anak-anak tertawa geli melihat perubahan sikap Sarlus yang mendadak jadi fans nomor satu Jin. Sang kepala desa kembali berterima kasih. Disusul ayah Hakama yang mengaku desanya pasti sudah musnah tanpa Jin. Jin tersenyum kalen menjawab dia tidak butuh imbalan uang, tapi kalau mereka memaksa, dia cuma minta satu hal informasi. Dia sangat butuh mengetahui segala hal tentang peta dunia sekarang. Kepala desa menjelaskan tempat terbaik untuk mencarinya adalah ibu kota kerajaan bernama Kermosia. Tempat tinggal sang raja penguasa. Berbagai macam orang dari segala penjuru berkumpul di sana, jadi pasti banyak info beredar luas. Orang-orang desa Kodama sendiri sering pergi ke ibu kota untuk menjual barang dagangan khas berupa benang ulat sutra, tapi sayangnya perjalanan ke sana sangat jauh dan berbahaya. Walau dia yakin sang dewa pelindung bakal baik-baik saja, Jin jujur mengaku tidak tahu arah jalan. Lalu sang tetua menyarankan agar Hakama menjadi pemandu perjalanannya ke sana. Karena kebetulan ada urusan di ibu kota. Sang tetua menjelaskan Hakama punya bakat kekuatan dewa. Dan di sana terdapat akademi khusus untuk mengasahnya. Mereka sempat menundanya karena kekacauan kemarin. Tapi sekarang ingin dia segera mendaftar kuliah. Dengan begitu mereka bisa jalan bareng. Jin merasa sangat tertarik mengetahui kalau konsep sekolah dan akademi ternyata sudah eksis lagi. Zaman sekarang. Tiba-tiba Sarlus nimbrung dengan percaya diri mengklaim dia yang paling pantas jadi pemandu dewa pelindung. Sang tetua menyindir bahwa Sarlus tidak punya urusan apa-apa di kota. Sarlus membantah kencang, beralasan ingin mendaftar jadi pasukan Ksatria Suci. Namun diingatkan kembali, kalau tanpa lulus akademi dia tidak akan pernah diterima. Dia langsung cemberut protes, sementara Jin bergumam bahwa kekuatan dewa memang langka, jadi mungkin Sarlus punya potensi. Hakama lalu membisikkan kenyataan pahit bahwa ada ujian tertulisnya dan Sarlus gagal total. Jin langsung maklum, tapi dia penasaran istilah Ksatria Suci. Kalian dan aku patut penasaran dengan sosok misterius ini. Gadis pengintai tadi kembali untuk melapor kepada seorang ksatria bahwa monster di desa Kodama sudah hancur lebur dikalahkan seseorang. Dia menjelaskan sedang dalam perjalanan menghadap Master Gilda. Sang ksatria merasa aneh karena mengira hanya Ksatria Suci tangguh yang mampu melakukan itu. Jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Halo guys. Kita bakal lihat kejutan seru saat monster itu ternyata sudah tewas mengenaskan. Si utusan menganggap ini kebetulan belaka tanpa menyadari bahaya di belakangnya. Tiba-tiba, ksatria itu pun menebas. Makhluk itu jadi dua bagian
dengan sekali tebas. Seraya bergumam, kalau rumor itu benar maka petualangan ini bakal sangat seru. Dia pun penasaran siapa sosok hebat di balik kekalahan monster tersebut. Keesokannya, Jin terbangun di pondok kayu tempatnya menginap dan meluangkan waktu sejenak untuk menikmati pemandangan alam sekitar. Udaranya terasa sangat bersih dan menyejukkan. Dia tidak pernah menyangka bisa melihat dunia yang begitu indah lagi, dan dia berharap andai saja Kagura ada bersamanya. Tiba-tiba Sandy muncul dan menegurnya dengan sopan agar Dewa Pelindung setidaknya memakai baju. Dahulu sebelum keluar ruangan, setelah bersiap beberapa saat, Jin akhirnya siap berangkat. Tetua desa mengingatkan Hakama agar menjalankan tugasnya sebagai pemandu jalan dengan becus. Sementara itu, Sarla tampak cemberut karena merasa bisa belajar banyak hal jika terus menempel pada Dewa Pelindung mereka. Namun sang tetua bersikeras menyuruhnya belajar dulu. Jin menghibur Sarla dengan memuji bakat bertarungnya dan berjanji akan menunggunya di ibu kota. Nanti remaja itu pun langsung bersorak gembira dan bertekad untuk berlatih dengan sangat keras. Ayah Hakama berpesan agar mereka saling menjaga dan selalu berhati-hati selama perjalanan jauh tersebut. Saat mereka mulai melangkah, Jin disuguhi pemandangan alam yang luar biasa indah di sepanjang rute perjalanan panjang mereka dengan keindahan senja yang memukau dan wilayah alam yang beragam. Malam harinya di perkemahan, Jin bertanya berapa lama waktu tempuh menuju ibu kota. Dan Hakama menjawab perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari berjalan kaki. Dia juga penasaran kenapa Jin sangat ingin mempelajari seluk-beluk dunia ini. Jin hanya tersenyum misterius dan menjawab kalau itu rahasia. Sebenarnya dia tahu para monster tercemar belum musnah sepenuhnya. Namun secara teori, mereka hanya bertahan hidup di wilayah dengan polusi tingkat tinggi. Namun, danau tempat mereka bertarung kemarin justru sangat bersih dan di luar dugaannya. Hakama heran melihat Jin melamun cemas dengan raut wajah yang tampak sedikit mengerikan. Jin berkelit kalau dia hanya sedang melamun santai. Namun dalam hati dia bersyukur dunia ini belum sepenuhnya dijajah oleh para monster tercemar. Langkah awal yang harus Jin lakukan sekarang adalah memahami bagaimana orang-orang zaman ini membasmi para monster tersebut sambil menyelidikinya. Perlahan, saat dia dan Hakama sedang asyik makan malam dekat api unggun hangat, kesatria misterius yang tadi tiba-tiba muncul dan meminta maaf karena mengganggu istirahat mereka. Sekarang perhatikan baik-baik guys, satria itu memperkenalkan diri sebagai Argus Walton, Kapten Divisi 7 Ksatria Suci yang sangat disegani. Jin yang penasaran langsung bertanya, siapa sebenarnya dia? Saat Jin mengulangi nama Ordo Ksatria itu dengan nada santai, bawahan wanitanya langsung tersinggung dan membentak Jin agar berdiri sopan saat bicara dengan kapten mereka. Argus buru-buru menyuruh anak buahnya itu diam dan meminta maaf atas sikap tidak sopan anggotanya seraya menjelaskan kalau mereka murni hanya ingin mengobrol. Jin bertanya, apakah mereka sudah tahu identitas aslinya dan sengaja mencarinya? Argus mengakui kalau bawahannya memang sangat kasar, tapi mereka memang ingin menanyakan beberapa pertanyaan sederhana terkait asal dan tujuan perjalanan mereka. Hakama langsung menyahut bahwa mereka berdua berasal dari desa Kodama dan sedang menuju ke ibu kota. Kerajaan ksatria wanita bernama Karina langsung menjelasinis kalau dugaannya terbukti benar. Namun dia menegaskan tidak ada catatan pendaftaran kelahiran untuk kelas rendahan di desa Kodama. Mengisyaratkan kalau Jin berada dalam masalah besar. Jin merasa heran karena sistem administrasi kependudukan di era kuno ini ternyata sudah sangat rapi terorganisir. Argus lalu memperhatikan baju Hakama yang merupakan produk kain tenun langka khas dari desa Kodama, bernilai tinggi di ibu kota dan biasanya dibuat khusus berdasarkan pesanan anak-anak bangsawan, sehingga jarang beredar bebas. Hal ini semakin membuktikan kalau mereka berdua memang berasal dari sana, namun dia merasa janggal dengan pakaian asing yang dikenakan oleh Jin. Dia juga memperingatkan kalau sepanjang rute menuju ibu kota sedang rawan aksi kawanan perampok kejam yang sengaja memanfaatkan anak-anak demi memancing mangsa mereka, persis seperti situasi mereka saat ini. Mendengar tuduhan itu, Hakama langsung membela Jin mati-matian. Namun Argus menegaskan dialah yang akan menilai semua hal itu sendiri nanti. Begitu Hakama berniat merapalkan kekuatan sucinya demi melindungi Jin. Gerakannya
seketika terkunci rapat oleh tekanan energi spiritual dahsyat milik Argus yang mendadak mengurungnya. Argus bahkan sempat memuji kalau gadis kecil itu memiliki bakat luar biasa dengan energi suci melimpah. Jin pun menyadari kalau para ksatria suci ini memang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Argus bertanya dari mana asal-usulnya dan mengancam bisa langsung menangkapnya sekarang juga jika jawabannya mencurigakan. Jin menatap tajam pria itu selama beberapa detik, menghela napas panjang, lalu berbohong kalau dia juga berasal dari desa Kodama. Karina langsung berteriak bohong. Tapi Argus justru menyarungkan pedangnya dan mengaku paham. Argus beralih bertanya, apakah Hakama berbohong? Dan gadis itu menegaskan kalau pria di sampingnya adalah dewa pelindung desa mereka. Argus pun bersiap pergi. Melihat itu, Jin bingung dan bertanya, apakah interogasi ini sudah selesai? Kapten itu menjawab ya karena itu hanya bagian dari tugas patrolinya dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Karina tidak terima keputusan itu. Namun Argus menjelaskan, karena tujuan mereka sama-sama ke ibu kota. Mereka pasti akan bertemu lagi nanti. Dia bahkan menawarkan bantuan jika mereka mendapat kesulitan di jalan. Begitu beranjak pergi, Karina langsung protes keras. Kenapa kaptennya mengalah pada pria asing mencurigakan dari ras rendahan itu? Argus justru bergumam heran, memikirkan siapa sebenarnya ras rendahan yang sesungguhnya di sini. Ksatria wanita lainnya pun mengaku bahwa dia juga merasakan adanya perbedaan kekuatan yang sangat mengerikan. Di saat dia bersiap mengacungkan pedangnya ke arah Jin, tubuhnya mendadak kaku tanpa bisa digerakkan sedikit pun. Jangankan menyerang, dia bahkan tidak sanggup mengaktifkan aliran energi sucinya karena roh pelindung sama sekali tidak merespons. Panggilannya ksatria satu lagi mengangguk setuju karena mengalami kejadian aneh yang persis sama. Argus lalu menjelaskan bahwa ini membuktikan adanya jurang pemisah kekuatan yang luar biasa jauh antara mereka dengan Jin. Bahkan di dalam ordo ksatria mereka pun, kemungkinan besar hanya sang Grandmaster yang sanggup mengimbangi levelnya. Karina terkejut karena tidak menyadari hal itu. Namun Argus memakluminya karena dia masih anggota baru. Terkait insiden monster tercemar di desa Kodama, Argus akhirnya menyimpulkan kalau Jinlah sosok misterius yang sudah membantai makhluk tersebut. Karina sempat ragu apakah aman membiarkan orang seberbahaya itu berkeliaran bebas. Namun sang kapten menjawab meski belum tahu identitas aslinya, pria itu tampak tidak berniat jahat. Walau begitu, dia akan tetap waspada. Mereka juga harus bergegas kembali ke ibu kota karena tidak boleh meninggalkan pos terlalu lama. Selain itu, Argus berniat meminta bantuan Serikat Petualang untuk memberantas kawanan bandit di jalanan. Di lubuk hatinya, dia terus memikirkan sosok sang dewa pelindung desa Kodama tersebut. Membayangkan, jika Jin mau diajak bekerja sama pasti akan sangat membantu negara mereka. Keesokan paginya saat memulai perjalanan kembali, Jin berkomentar kalau kejadian semalam sangat menarik dan bertanya apakah semua ksatria suci sekuat Argus. Hakama menjawab kalau kapten itu adalah kasus istimewa. Di antara ribuan prajurit, hanya ksatria pilihan saja yang diberi gelar paladin dan Argus adalah salah satunya. Nah guys, kalian pasti merasa gila juga kan mendengar kemampuannya yang sangat hebat. Jin pun penasaran setengah mati dan ingin penjelasan lebih detail. Soal kekuatan tersebut, Hakama pun menjelaskan kalau kekuatan yang dipinjam dari kekuatan roh disebut energi ilahi, sedangkan seluruh teknik bertarung yang mengalirkan energi suci itu dinamakan seni spiritual. Mulai sadar kalau teknologi mesin nano kuno ternyata dianggap sebagai roh oleh manusia zaman sekarang. Mengubah sains canggih menjadi dunia sihir fantasi, dia paham logikanya. Jin kemudian teringat ejekan rasis dari Karina sebelumnya dan bertanya kenapa mereka menjulukinya ras rendahan. Padahal sepertinya ada banyak sekali jenis ras di zaman ini. Hakama membenarkan hal itu, bahkan ada beberapa ras yang fisiknya menyerupai ikan. Hingga serangga pelik, berdasarkan cerita turun-temurun neneknya dulu. Wilayah yang layak huni di dunia sangatlah terbatas. Sehingga 10 kelompok manusia terpaksa beradaptasi dengan realitas baru di berbagai habitat dan wilayah alam ekstrim, demi bisa bertahan hidup di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Jin berspekulasi apakah itu berarti ada manusia yang selamat dari 100 juta tahun lalu berevolusi secara berbeda, tapi dia
memilih mengabaikan teori rumit itu untuk saat ini. Dia lalu bertanya, apakah mereka yang gagal beradaptasi dicap sebagai ras rendahan? Hakama membenarkannya, karena golongan tersebut memang sangat kesusahan dalam berbagai hal. Jika dibandingkan ras yang berhasil beradaptasi, bahkan ujung-ujungnya banyak yang dijadikan budak belian. Jin membatin, kalau dunia zaman ini sangat terbelakang karena sistem perbudakan masih ada. Hakama merasa sedih dan beranggapan, hal itu tidak jauh beda dari masa lalu. Sebab membeda-bedakan seseorang hanya karena fisiknya terasa aneh baginya. Dan ya guys, Jin pun sadar kalau Hakama adalah gadis yang sangat baik hati. Sobat, mari kita saksikan bagaimana di tengah jalan tiba-tiba muncul seorang gadis yang pingsan. Karena kelelahan tepat di depan kaki Jin, membuat Jin sadar kalau dia adalah manusia biasa sepertinya yang dipenuhi luka. Meskipun tubuh gadis itu terluka sangat parah dan Hakama langsung berlari menolong. Gadis itu mendadak terbangun lalu dengan cepat menodongkan pisau ke leher Hakama. Dia memperingatkan akan langsung membunuh Hakama jika Jin berani macam-macam dengannya. Jin langsung menyadari kalau ini adalah jebakan licik, yang berarti ada komplotan lain di sekitar mereka. Insting bertarungnya benar, karena dia sudah merasakan kehadiran seorang pria asing yang sedang mendekati mereka. Pria berkemampuan siluman itu memuji kerja keras si gadis yang berhasil memancing mangsa dengan sempurna. Jin menyadari musuhnya menggunakan teknologi kamuflase canggih berbasis mesin nano untuk menyembunyikan dirinya. Mesin nano tersebut memanipulasi penampilannya agar menyatu dengan lingkungan sekitar, membuatnya hampir tidak terlihat kecuali jika dia bergerak. Harus diakui, pria itu menguasai teknik kamuflase ini dengan sangat luar biasa. Pemimpin bandit itu mengejek pakaian mewah Jin yang dianggap tidak pantas untuk ras rendahan, lalu menanyakan asal negaranya. Dia menggertai agar Jin jangan banyak bergerak karena sebilah pedang tajam sudah menempel di lehernya. Melihat itu, Hakama berniat melepaskan kekuatan duanya. Tapi Jin segera melarang, karena kekuatan suci tidak boleh dipakai untuk menyakiti manusia. Hakama pun menurut sang bos bandit tertawa bangga melihat kepatuhan mereka. Namun, tatapan si pemimpin berubah menjadi penuh ketamakan saat menyadari Hakama memiliki energi dewa yang melimpah. Salah satu anak buahnya dengan lancang meminta izin untuk mencicipi gadis itu, tapi langsung ditendang keras. Tendangan itu membuat anak buahnya tersungkur kesakitan. Sang pemimpin memperingatkan agar tidak merusak barang dagangan mahal mereka. Saat itulah Hakama sadar kalau mereka adalah komplotan penjahat yang diceritakan semalam. Mereka adalah sindikat pedagang budak yang kejam. Sang pemimpin kemudian menggunakan kemampuan sengatan listriknya untuk membuat Hakama pingsan. Seketika, beberapa saat berlalu, dan Hakama akhirnya terbangun dalam kondisi membingungkan. Sekarang, coba perhatikan pemandangan konyol ini. Hakama mendapati Jin hanya memakai celana dalam saja. Jin menanyakan keadaannya, dan meski tidak terluka, Hakama panik ingin tahu di mana mereka dikurung. Mereka dikurung dalam jeruji besi besar bersama puluhan budak malang lainnya. Jin menjelaskan kalau mereka sengaja membiarkan diri ditawan agar bisa masuk langsung ke dalam markas rahasia para pedagang budak. Hakama kebingungan kenapa hanya Jin yang dilucuti pakaiannya. Dan Jin menjelaskan kalau para bandit merampas bajunya yang terlihat sangat mewah untuk dijual. Kembali, beruntung mereka masih menyisakan celana dalamnya. Hakama heran melihat ketenangan Jin yang luar biasa. Sedangkan Jin malah menjawab santai kalau dia sudah biasa bertelanjang setengah hidupnya. Hakama kesal karena maksudnya adalah situasi mereka yang sedang ditawan. Kenapa Jin tidak menghajar mereka saja padahal kekuatannya sangat besar? Saat mereka berdebat, salah satu penjaga manusia binatang menyeret gadis kecil yang babak belur tadi untuk memberikan jatah makanan. Hakama memarahi gadis itu karena telah menjebak mereka. Tapi si gadis membalas ketus kalau dia tidak butuh dikasihani. Jin langsung menyadari gadis kecil ini sebenarnya berhati lembut dan tidak berniat jahat. Karena penjahat asli tidak akan mau repot-repot mengobrol. Waktunya beraksi. Dengan kekuatan fisik murninya, Jin meremukkan jeruji besi penjara itu dengan sangat mudah. Lalu berkata bahwa dia memang sengaja menunggunya. Jin menanyakan lokasi sandera lainnya, agar bisa segera diselamatkan. Gadis itu terkejut bagaimana Jin bisa tahu rahasia ini. Dan Jin hanya menjawab santai bahwa itu cuma tebakan,
sebelum memulihkan luka si gadis. Menggunakan mesin nano, Jin menyembuhkan seluruh luka gadis itu karena penjahat sekalipun tidak akan menyiksakan sendiri sekejam ini. Jelas dia bukan bagian dari mereka, melainkan budak yang dipaksa tunduk. Dia terpaksa menuruti perintah karena tidak punya pilihan lain. Menjadi sangat gugup, gadis itu akhirnya menangis dan mengaku kalau adik laki-lakinya disandera. Dan dia terpaksa patuh demi keselamatan sang adik. Para bandit mengancam akan memisahkan mereka selamanya jika dia berani membangkang. Mengingat kedua orang tuanya telah dibantai oleh bajingan yang sama. Dia rela melakukan apa saja demi melindungi sisa keluarganya. Mendengar kisah pilu itu, Jin langsung murka dan menganggap para bandit sebagai sampah. Hakama tersenyum menyadari Jin sengaja membiarkan dirinya ditangkap demi menolong gadis ini. Dan rencana itu berjalan mulus. Jin berpendapat kalau penjahat itu keras kepala layaknya noda membandel yang sulit dihilangkan. Jika dibiarkan lolos, mereka pasti kembali berbuat onar. Itulah alasan utamanya menyusup langsung ke jantung pertahanan musuh. Mari kita saksikan momen epik ini. Jin mendobrak pintu markas, menghantam roboh penjaga pertama seketika. Bertekad membasmi kejahatan langsung dari akarnya tanpa memberi ampun sedikit pun. Bagi Jin, ini adalah cara terbaik menumpas bandit karena dia paham dunia hitam lebih dari siapapun. 100 juta tahun lalu di dunia lamanya, dia hanyalah anak jalanan yang tidak peduli keadilan. Namun seiring waktu berjalan, dia menyadari bahwa dunia yang sibuk menariakan keadilan sebenarnya dipenuhi oleh manusia sampah. Bahkan, dia sendiri sempat diburu karena tuduhan palsu yang sama sekali tidak berdasar. Padahal Jin hanya ingin menjalani kehidupan normal yang tenang tanpa gangguan. Sayangnya, takdir dan lingkungan kejam tempatnya tumbuh tidak mengizinkan hal itu. Memaksanya untuk terus mengangkat senjata demi bertahan hidup. Bahkan para pembunuh bayaran terkuat pun selalu gagal melumpuhkannya. Jin menghancurkan setiap musuh yang berniat menjatuhkannya. Sampai suatu hari seorang pria bijak datang menawarkan jalan keluar yang baru. Sosok penyelamat itu adalah Dr. Kagura. Kembali ke pertempuran saat ini, setelah menumbangkan penjaga pertama, Jin sengaja menyeret jasadnya menyusuri lorong panjang untuk menarik perhatian musuh yang tersisa. Umpan tersebut berhasil memancing seluruh bandit keluar. Begitu menembus olah utama, Jin melayangkan pukulan maut bertubi-tubi ke arah pasukan berzirah. Tebal sebelum mereka sempat bersiap untuk bertahan. Di ruang bawah tanah, para tawanan gemetar mendengar jeritan pilu yang bergema tanpa henti. Gadis cilik tadi bertanya penasaran, siapa sebenarnya Jin? Dan Hakama dengan bangga menyebutnya sosok dewa. Siapa saja pasti akan aman bila bersamanya. Hakama mendesak semua orang segera melarikan diri sesuai rencana matang Jin. Namun si gadis masih diliputi keraguan besar tentang keselamatan mereka semua. Sebab, bos bandit itu sangat kuat dan memiliki energi dewa melimpah. Dia pesimis Jin sanggup menumbangkannya sendirian. Tapi saat dia sibuk cemas, Jin sudah mendobrak masuk ke ruang kerja sang pemimpin. Sambil gemetar, bos bandit bertanya apakah Jin datang untuk membeli budak dagangannya. Bahkan menawarkannya memilih sesuka hati. Jin mengabaikannya dan sibuk melumpuhkan sisa-sisa pengawal di sekitarnya. Jin lalu bertanya, apakah ocehannya sudah selesai? Sang bos mulai ketakutan setengah mati melihat aura misterius Jin. Sementara Jin justru merasa lega melihat lawannya hanyalah penjahat amatir biasa. Penjahat sejati pastinya sudah melarikan diri sejak awal pertempuran. Tipe amatir seperti ini biasanya selalu sombong, meremehkan lawan, dan baru akan bersujud menyerahkan segalanya ketika ajal sudah di depan mata. Namun, si penjahat licik ini masih menyimpan kartu as terakhirnya. Dia berlari menarik tuas darurat untuk melepaskan monster korosif raksasa mengerikan yang selama ini dia kurung rapat di markasnya. Monster ganas itu disiapkan khusus untuk membasmi siapa saja yang mengacaukan bisnis haramnya. Binatang buas bertubuh kekar tersebut langsung melompat menyerang Jin dengan raungan yang menggelegar. Namun tanpa rasa takut, Jin menahan hantaman maut itu dengan tangan kosong. Jin dengan tenang berujar kalau fisiknya memang berada di level berbeda sejak lahir karena modifikasi genetik Dr. Kagura. Menghadapi monster seperti ini, Jin tidak perlu ragu sedikit pun. Menggunakan daya hancur kekuatan duanya, dia langsung melenyapkan monster tersebut hingga menyisakan debu, membuat bos bandit shock berat. Dia tidak menyangka Jin memiliki kekuatan dewa sedahsyat itu.
Jin melangkah maju seraya berkata bahwa kini saatnya mengadili penjahat utama. Bandit itu memohon dibebaskan, tapi Jin mengabaikannya. Jin menghajar pedagang budak keji itu tanpa ampun sampai tidak berdaya. Setelah mengambil kembali pakaian mahalnya yang sangat penting bagi penampilannya, dia segera menemui anak-anak tawanan lainnya. Dia meminta maaf karena membuat mereka menunggu lama dan berjanji menyelamatkan semuanya. Namun sebelum meninggalkan markas, Jin berinisiatif memeriksa dokumen rahasia di dalam kantor utama untuk mencari petunjuk penting. Saat menggeledah laci meja, dia menemukan selembar berkas misterius yang mencurigakan. Jin mencoba membacanya, tapi dia sama sekali tidak memahami aksara asing yang tertulis di kertas tersebut. Dia berencana meminta Hakama mengajarinya bahasa asing itu nanti. Nah, sobat, misteri apa lagi yang akan terungkap dari dokumen rahasia ini? Sampai jumpa di keseruan petualangan berikutnya. Nah, kalian dan aku bakal melihat aksi Jin yang makin gila di sini. Makhluk itu aneh banget kalau cuma buat jaga budak. Makanya, dia pakai mesin nano buat menganalisisnya. Bahkan jejak masa lalu material itu langsung terbongkar. Saat analisisnya makin dalam, Jin malah melihat memori bos budak yang lagi bicara sama atasannya. Di penglihatan itu, si bos bertanya apa rencana mereka pada makhluk terkontaminasi setelah berhasil menangkapnya nanti. Tapi si pria misterius malah menjawab kalau itu bukan urusannya. Tapi dia sempat keceplosan kalau bakal ada kejadian yang sangat menarik di negara ini. Dari situ, Jin akhirnya sadar bahwa ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar jualan budak. Tidak lama kemudian, para penjaga datang membereskan situasi, membawa para budak ke tempat aman, lalu menangkap para tentara bayaran itu. Gadis yang ditolong Jin akhirnya menemukan adiknya di ruang kerja bos budak. Dia berterima kasih sampai menyebut Jin sebagai dewa, tapi Jin bilang itu berlebihan, dan dia tidak perlu memikirkan hal berlebihan seperti itu. Jin lalu bertanya kepada Hakama, apakah para penjaga tadi terafiliasi dengan wilayah kekuasaan di sini? Hakama menggeleng dan menjelaskan kalau mereka bukan orang lokal, melainkan bagian dari serikat petualang, lalu menunjuk seorang pria bertanduk domba yang memakai setelan jas. Sebagai ketuanya, pria itu pun langsung mendekati Jin dan memperkenalkan diri sebagai Padrek, sang ketua serikat, sambil berterima kasih atas bantuannya. Padrek kagum karena Jin sama sekali tidak terluka setelah melawan begitu banyak penjahat sendirian. Padahal dianggap ras rendahan, tapi kekuatannya tampak luar biasa. Padrek kemudian menjelaskan kalau ini bukan pertama kalinya mereka menangkap sindikat seperti itu. Karena kasus serupa ternyata sudah mulai marak terjadi di berbagai wilayah negara. Jin lalu bertanya apakah penguasa wilayah setempat tidak tertarik untuk menangkap para penjahat itu. Padrek tertawa lalu menjawab kalau penguasa di sini sama sekali tidak punya wewenang sebesar itu. Urusan kriminal diatasi oleh pihak serikat yang sudah bersumpah setia langsung kepada raja. Jadi kalaupun si penguasa sendiri yang berbuat kriminal, mereka tetap akan meringkusnya. Jika dibandingkan dengan dunia asalnya, Jin mengira ini mirip wali kota dan polisi. Meski begitu, Jin masih ingat betul sosok misterius yang dia lihat di penglihatan tadi. Makanya, dia menyerahkan semua barang bukti dari ruang kerja bos budak kepada Padrek agar membantu menangkap kaki tangannya. Jin juga bertanya apa nama penguasa setempat ada di dokumen itu. Padrek tertawa kecil, lalu membalas kalau tandanya tadi jangan dianggap serius, dan nama sang penguasa jelas tidak ada di sana. Jin menduga ada pihak yang sengaja menghapus semua bukti keterlibatan sang penguasa agar tetap aman. Jadi, tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Setelah urusan itu selesai, Jin pun menanyakan nasib para budak yang telah diselamatkan. Padrek menjelaskan kalau pihak serikat akan bertanggung jawab mengawal mereka, menyelidiki asal-usul identitas mereka, dan memulangkan mereka ke rumah masing-masing. Namun jika mereka tidak punya tempat tinggal lagi, pihak serikat juga tidak bisa berbuat banyak. Jin tahu kalau dua bersaudara yang dia tolong sudah yatim piatu. Jadi dia bertanya, apakah ada panti asuhan di wilayah ini? Padrek menjawab tidak ada, mereka bisa saja membantu mencarikan pekerjaan. Tapi anak-anak itu masih terlalu kecil. Apalagi sebagai ras rendahan, pasti bakal sangat sulit menemukan orang yang mau mempekerjakan mereka. Jin cuma bisa membatin, karena ternyata prasangka buruk seperti itu ada di mana-mana.
karena sangat ingin menolong kedua bocah ini. Dia mendapat ide dan bertanya, apakah mereka mau jika dicarikan tempat kerja. Si gadis langsung mengangguk cepat dan bertanya, apakah Jin punya ide bagus? Jin mengiyakan sambil teringat pada Ksatria Argus. Dia tahu satu tempat yang bakal sangat cocok untuk mereka berdua nanti. Sementara itu, Argus yang sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota tiba-tiba saja merinding. Seperti sedang dibicarakan seseorang. Dia mengapresiasi kerja keras pasukannya, lalu membubarkan seluruh barisan ekspedisi. Sesampainya di kediaman pribadinya, dia disambut hangat oleh para pelayan dan kepala pelayan. Namun, menyadari suasana yang terasa tegang, Argus langsung bertanya, apa semuanya baik-baik saja? Si kepala pelayan awalnya sungkan mengganggu, karena tuannya pasti sangat lelah. Tapi akhirnya, dia berbisik membocorkan sebuah laporan rahasia. Mendengar itu, Argus sadar kalau situasi kota jauh lebih gawat. Monster terkontaminasi mulai berkeliaran di ibu kota pada siang bolong. Dia tidak tahu dari mana asal mereka. Tapi dia sangat yakin ada dalang misterius yang mengendalikan semua kekacauan ini. Nah, disinilah kalian dan aku harus fokus. Tempat paling mencurigakan baginya adalah Akademi Harness yang sangat independen. Dia butuh sekutu kuat secepatnya untuk menyelidiki tempat itu. 3 hari setelah berhasil menyelesaikan kasus sindikat budak, rombongan Jin langsung melanjutkan perjalanan mereka. Si gadis dengan ragu bertanya, apakah benar ada pekerjaan yang layak untuknya di ibu kota nanti? Jin menenangkan bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dasar si gadis pasti akan sangat berguna. Hakama tiba-tiba menyuruhnya melihat ke depan, dan megahnya gerbang ibu kota kerajaan akhirnya terlihat jelas. Jin dibuat sangat kagum melihat kota yang begitu luar biasa besar. Bahkan setelah matahari terbenam, suasana kota masih terasa sangat hidup dan dipenuhi lautan manusia yang berlalu lalang tanpa henti. Hakama menjelaskan kalau hampir seluruh komoditas di sini adalah barang impor. Jadi semua hal bisa ditemukan di ibu kota, termasuk pakaian khas Kodama. Jin merasa hal itu sangat menarik. Dia melihat berbagai macam ras keturunan manusia berjalan santai di sepanjang jalanan kota. Mereka semua berkumpul harmonis bagaikan sebuah peradaban besar yang terus maju dengan cara unik. Mereka masing-masing jalannya bersih, anak-anak terlihat gembira, dan keamanan kota tampak sangat terjamin. Tapi Jin tahu setiap zaman pasti punya sisi gelapnya sendiri. Di sudut jalan, dia melihat budak yang digiring. Pemandangan budak itu membuatnya sangat tidak nyaman. Jin lalu bertanya kepada Hakama, kapan tepatnya ujian masuk akademi dimulai. Hakama menjawab masih 1 minggu lagi, jadi Jin merasa punya waktu luang. Dia bisa memanfaatkan waktu untuk berkeliling kota dahulu. Sementara itu, seorang gadis pirang yang tidak sengaja mendengar obrolan mereka tampak kaget. Karena ras rendahan seperti Jin ingin masuk akademi. Malamnya di penginapan, anak-anak langsung melompat girang ke atas kasur yang empuk. Jin juga lega, karena akhirnya dia bisa tidur dengan sangat nyenyak di tempat yang nyaman. Kalian juga pasti setuju kalau target pertamanya sudah tercapai setelah tiba di ibu kota. Sekarang saatnya memulai penyelidikan rahasianya, tapi dia bingung harus mulai dari mana. Apalagi Jin butuh modal lebih jika ingin menetap di sini. Hadiah dari mengalahkan sindikat budak kemarin memang lumayan besar, tapi jelas tidak akan cukup untuk selamanya. Dia juga harus mencarikan kerja. Untuk kedua bocah itu, cara tercepat adalah langsung menemui Argus. Tapi tanpa koneksi semua takkan mudah. Penyelidikan awalnya akan berfokus pada makhluk terkontaminasi. Ada seseorang yang berniat jahat mencoba mengendalikan mereka. Padahal monster itu sangat berbahaya dan mustahil dikontrol sepenuhnya. Jin tidak ingin sejarah kelam terulang kembali jadi. Dia askat Hakama bagaimana cara orang-orang belajar di dunia ini. Hakama menjelaskan kalau biasanya mereka menyewa guru privat atau membaca buku. Tapi harga buku sangat mahal. Di daerah asal mereka, buku harus dibaca bergantian karena langka. Untungnya di ibu kota, ada perpustakaan raksasa. Jin merasa ini kesempatan bagus untuk melacak petunjuk laboratorium Kagura. Namun, saat mereka tiba di perpustakaan, sang penjaga malah memberitahu kalau sayang sekali mereka dilarang membaca di sana. Semua buku itu dianggap aset berharga kerajaan yang tidak bisa diakses sembarang orang. Hanya murid akademi resmi, kaum bangsawan, dan orang berprestasi tinggi saja yang punya hak akses. Hakama bahkan sempat mengejek
kalau Jin sendiri saja belum bisa membaca huruf lokal dengan lancar. Hakama berniat mengajarinya mengeja secara perlahan. Tapi menurut Jin metode itu terlalu lambat karena dia ingin langsung membaca buku secara mandiri. Tiba-tiba saja, beberapa pria berkerudung mendekati mereka dengan mencurigakan. Mereka mengincar Jin sebagai target utamanya. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka langsung melayangkan pukulan keras yang dengan mudah ditangkis Jin. Jin dengan santai menyindir kebiasaan salam di kota ini. Padahal, dia mengira sistem keamanan ibu kota sangat bagus. Saat penyerang itu mencoba mengaktifkan kekuatan sucinya, Jin membelokkan arah pukulannya hingga ledakan energi suci itu meluncur bebas ke udara. Si penyerang memuji refleks kilat Jin, sementara warga mulai panik. Nah, kalian dan aku bakal cari tahu kelanjutan pertarungan seru ini di video berikutnya ya. Halo guys, kali ini kalian dan aku bakal lihat petualangan kocak si karakter utama kita. Jadi, kontraktor itu kesel banget sama Jin. Tapi Jin tahu ada yang mengirim preman-preman itu, dan dia sih santai aja menghadapi mereka semua. Para manusia binatang menyuruhnya pergi dari ibu kota biar tidak kena masalah tiap hari. Jin bilang dia bakal memikirkannya, karena kedengarannya memang agak bahaya. Tapi sedetik kemudian, dia dengan santai menghindari pukulan berikutnya. Jin membanting si penyerang ke tanah, sampai pingsan seketika. Teman pelaku mencoba menembakkan bola api raksasa. Tapi Jin malah mengubah serangan itu jadi asap biasa dan langsung mencengkeram kerah baju kriminal. Itu tanpa ampun. Jin meledek, kalau mereka mau jadi ancaman, latihan mereka masih kurang jauh. Tapi ya lumayanlah mereka berani melawannya. Si penyerang langsung bingung dan bertanya-tanya. Bukankah Jin ini cuma berasal dari ras rendahan biasa? Sebelum keadaan makin kacau, seorang ksatria wanita datang dan menyuruh semuanya diam di tempat. Keributan pun berakhir. Ksatria itu adalah Karina, yang mengeluh hari santainya terganggu gara-gara para pembuat onar bodoh di tengah jalan ini. Dia menegaskan semua pelaku akan diseret ke penjara hari ini juga. Saat itulah, Karina baru tersadar kalau Jin ada di lokasi kejadian. Jin pun menyahut kalau pertemuan ini adalah skenario terbaik yang bisa terjadi. Karina mengejek kalau Jin cuma ras rendahan yang kelewat nekat karena berani bikin keributan besar. Di tengah ibu kota, menurutnya, cuma orang-orang konyol dari ras rendahan yang bertindak tanpa berpikir panjang seperti itu. Untungnya, seorang wanita paruh baya yang melihat kejadian itu langsung datang membela. Dia menjelaskan kalau Jin sebenarnya cuma mempertahankan diri karena kedua berandal itu yang menyerang dia duluan tanpa alasan yang jelas. Karina kemudian menatap para pelaku dan memperhatikan seragam mereka dengan teliti. Dia bertanya, apakah mereka murid Akademi Harness? Tampaknya dia sudah mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres di balik penyerangan tiba-tiba ini. Karina bergumam semoga masalah ini tidak melibatkan nona muda pembuat onar itu lagi. Dia langsung memerintahkan anggota serikat untuk segera membawa pergi dan menahan kedua pelaku penyerangan tersebut ke markas penjaga. Nah, kalian perlu perhatikan percakapan rahasia ini. Jin bertanya siapa nona muda yang dimaksud, tapi Karina bilang itu bukan urusannya. Jin lalu penasaran kenapa ksatria ikut patroli, padahal harusnya itu tugas serikat keamanan. Karina menjelaskan kalau wilayah ibu kota ini sangat luas dan banyak orang sakti berkeliaran. Jadi ksatria wajib menjaga ketertiban. Dalam hati, Karina mengeluh, padahal dia cuma mau cari makan siang saat keributan tadi terjadi. Tapi dia harus mengakui kalau Jin ini sangat kuat. Karena murid akademi bukanlah lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, dia memperingatkan Jin untuk tidak membuat kekacauan baru lagi. Jin justru memanfaatkan momen ini untuk meminta bantuan kecil kepada Karina. Tak lama kemudian, Jin sudah berada di rumah kediaman mewah Argus. Berniat meminta bantuan pria itu untuk mempekerjakan dua anak kecil bersamanya. Argus tertawa dan mengingatkan kalau Jin boleh datang kapan saja jika ada masalah. Dia lalu bercanda menanyakan kenapa jumlah pengikut Jin bertambah banyak sejak terakhir kali mereka bertemu di kota. Jin menceritakan kalau dia sempat ditangkap kelompok bandit budak, tapi untungnya dia berhasil menyelamatkan kedua anak itu. Argus penasaran tentang identitas bandit tersebut, dan Jin menjawab kalau serikat keamanan sudah membereskan semuanya. Argus kaget setelah menyadari kalau Jin kemungkinan besar membantai komplotan bandit itu sendirian.
Tanpa bantuan siapapun, Jin lalu menjelaskan kalau kedua anak yatim piatu ini sangat kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Penyebab utamanya adalah karena mereka berasal dari ras rendahan. Jin ingin membantu mereka keluar dari penderitaan akibat diskriminasi sosial yang kejam. Argus mengingatkan Jin bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak punya kewajiban apa-apa. Namun Jin menegaskan bahwa ini adalah prinsip hidupnya. Karena dia sudah menyelamatkan mereka, maka dia akan bertanggung jawab sampai tuntas. Akhirnya, Argus setuju mempekerjakan kedua anak itu sebagai pelayan rumah tangganya. Tapi Argus mengajukan satu syarat mutlak kepada Jin. Dia ingin Jin bekerja menjadi seorang instruktur di tempat pilihannya. Tak lama setelah itu, kedua anak tersebut tampak sangat rapi mengenakan seragam baru mereka. Jin memuji penampilan baru mereka yang terlihat sangat keren dan modis. Sang gadis mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Tuan Argus. Tetapi Argus berkata, mereka tidak perlu sungkan karena mereka juga bekerja keras di sini. Argus menyuruh kepala pelayan untuk melatih mereka dan melarang keras segala bentuk rasisme di rumahnya hanya karena mereka ras rendahan. Sambil berjalan menyusuri lorong kastil, Jin menanyakan alasan asli di balik tugas instruktur tersebut. Argus tersenyum ramah dan memuji kepekaan Jin yang luar biasa. Walau dia tidak tahu masa lalu Jin, dia yakin Jin orang baik yang sangat kuat. Ternyata Argus ingin Jin menyusup ke Akademi Harness. Dia menjelaskan, situasi politik kerajaan sedang sangat genting. Banyak fraksi haus kekuasaan yang saling bertarung demi tahta tertinggi. Ditambah lagi sang raja sedang sakit keras dan umurnya diperkirakan tidak akan lama lagi. Nah, disinilah kalian bakal sadar kalau perebutan kekuasaan ini bukan cuma soal politik kotor. Biasa, kelompok kriminal juga ikut bermain di balik bayang-bayang. Memanfaatkan makhluk-makhluk terkutuk untuk menyeret orang-orang tidak bersalah. Mendengar itu, Jin langsung teringat memori lama dan menyimpulkan kalau penguasa wilayah jahat kemarin bukan satu-satunya dalang di balik semua ini. Pasti ada konspirasi yang jauh lebih besar dan mengerikan di ibu kota. Argus membenarkan bahwa banyak pihak jahat yang mulai mengotori kota. Dia butuh Jin untuk segera menemukan markas rahasia mereka secepat mungkin. Jin bertanya, apakah tempat paling mencurigakan di kota ini adalah akademi tersebut? Argus mengangguk setuju. Dia kemudian membuka pintu sebuah ruangan dan memperkenalkan sosok cantik yang akan memandu Jin selama berada di dalam akademi nanti. Wanita itu adalah adik perempuannya sendiri, bernama Milia Alton. Dengan nada ketus, Milia bertanya kenapa dia harus membantu menyamar untuk kelas rendahan seperti Jin. Argus langsung menegurnya agar bersikap sopan. Tapi Milia malah mendengus kesal dan menyebut keberadaan ras rendahan adalah sebuah penghinaan. Bagi Milia, memberikan posisi terhormat di akademi kepada ras rendahan sangat tidak pantas. Meski orang itu punya kekuatan luar biasa sekalipun. Mendengar ocehan kasar tersebut, Jin hanya tersenyum tipis dan menyindir sifat ketus nona muda itu. Jin bercanda kalau nona manis ini bermulut tajam sekali. Argus buru-buru meminta maaf atas sikap adiknya. Karina berbisik pada Jin kalau Milia memang sangat jenius dan berkuasa. Namun sayangnya punya sifat sombong serta rasis akut. Jin mengangguk paham. Milia lalu menatap Jin dengan tajam. Menanyakan apakah dia benar-benar paham situasinya. Baginya, menyamar saja tidak cukup karena Jin harus bisa membuktikan kemampuannya sebagai seorang instruktur akademi yang sesungguhnya. Milia belak-belakan meragukan kompetensi Jin dan bertanya apakah dia punya bakat mengajar. Lucunya, Hakama yang polos malah keceplosan membeberkan rahasia kalau Jin sebenarnya buta aksara, alias tidak bisa membaca sama sekali. Jin langsung kesal dan cemberut karena kelemahannya dibongkar begitu saja di depan umum. Mendengar hal itu, Milia makin yakin kalau Jin sama sekali tidak cocok ikut misi ini dan menolak keras untuk mendampingi Jin. Hakama yang merasa bersalah mencoba mencairkan suasana tegang dengan berkata kalau Jin punya banyak kelebihan lain yang hebat. Lagi pula, Jin sangat kuat secara fisik dan bisa mengandalkan ototnya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tak terduga, Milia menatap Jin sejenak dan menantangnya jika dia memang kuat. Buktikan saja di depan murid akademi nanti. Namun dia kembali menegaskan bahwa tugas instruktur sejati membutuhkan kecerdasan taktis, bukan cuma mengandalkan otot kasar saja. Setelah kepergian adiknya,
Argus menghela napas panjang melihat kelakuannya. Karina lalu berbisik kalau para penyerang jin di jalanan tadi adalah suruhannya untuk menguji kemampuan jin. Argus langsung meminta maaf atas ujian mendadak itu. Jin memaafkannya dengan santai dan tidak ambil pusing. Tapi dia penasaran apa sebenarnya rencana besar Argus dengan menyuruhnya menyamar sebagai pengajar. Di akademi itu, Argus pun akhirnya mulai menjelaskan detail taktik penyamarannya. Argus memilih jin karena dia menguasai seni spiritual tingkat tinggi. Untuk menjaga penyamaran agar tidak dicurigai, jin hanya perlu mengajarkan materi dasar sihir spiritual kepada para murid kelas bawah di akademi nanti. Materi dasarnya meliputi api, listrik, pembekuan es, dan penyembuhan luka, yaitu 4 pilar seni spiritual. Jin bertanya apakah cuma itu saja materinya, membuat Argus bingung dengan respon santai tersebut. Argus curiga jangan-jangan jin bisa menguasai semua jenis elemen tersebut sekaligus. Padahal cuma sedikit penyihir jenius yang mampu melakukannya. Jin lalu teringat pemimpin bandit budak kemarin yang dianggap hebat hanya karena menguasai satu elemen. Jin merasa semua ini akan menjadi sangat menarik karena dia sudah tidak sabar untuk memamerkan kekuatannya yang tak terbatas. Tampaknya akal sehat orang-orang di era ini memang sangat jauh berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. 1 minggu berlalu dengan cepat, dan hari ujian masuk Akademi Harness yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Hakama bersemangat mengikuti tes masuk tersebut karena dia memang sudah lama bermimpi ingin belajar di Akademi Sihir ini. Kepala staf menyambut Argus dengan hormat dan berkata bahwa kehadiran Kapten Ksatria Suci Divisi ke-7 yang sibuk merupakan suatu kehormatan besar bagi akademi mereka. Argus menjawab santai kalau mereka hanya menjalankan tugas rutin mingguan. Jin bertanya apa maksudnya, dan Argus menjelaskan kalau tiap tahun para ksatria menunjuk satu anggota spesial ke akademi. Nah, kalian dan aku bakal cari tahu seberapa rusuh aksi jin di bagian kedua nanti. Nah, kalian dan saya harus siap-siap buat lihat bagaimana petualangan konyol tokoh utama kita. Dimulai kali ini, staf akademi masih ragu apakah si ras rendah ini memang cocok jadi pengajar. Terutama karena dia berasal dari ras rendahan. Tapi dia tetap mengantar mereka menemui sang direktur yang sudah menunggu. Argus menyapanya dengan sangat sopan, karena sudah lama sekali tidak bertemu. Sang direktur membalas bahwa mereka belum bertemu lagi sejak kelulusan, lalu memuji Argus yang kini sudah jadi ksatria kehormatan. Dia berterima kasih atas semua bantuannya selama ini. Tapi dia juga mendengar banyak rumor aneh tentang Argus, bukan cuma soal seni spiritual, tapi juga konflik internal faksi. Meskipun tahu Argus sibuk, dia menegaskan akademi ini harus dihormati. Sang direktur lalu menunjuk jin yang berasal dari ras rendahan dan heran kenapa Argus mencalonkannya. Jin yang sudah bosan mendengar hinaan semacam itu hanya diam saja tanpa berekspresi. Argus langsung membela dan menegaskan kalau jin sangat mumpuni, bahkan jauh melampaui anggota unit 7 dalam hal bertarung. Direktur pun menantang staf lain untuk memberikan pendapat mereka. Salah satu staf langsung menolak keras rencana gila itu. Menurutnya, instruktur dari ras rendahan hanya akan menodai sejarah suci akademi. Karena posisi itu bukan untuk makhluk seperti jin. Setelah mendengar protes dari Tuan Gita, sang direktur beralih meminta pendapat dari Rutman. Rutman pun setuju dengan penolakan itu karena mayoritas murid di sana berasal dari keluarga bangsawan terhormat. Reputasi akademi taruhannya jika para orang tua murid melihat guru dari ras rendahan mengajar di sana. Direktur sebenarnya setuju untuk menolaknya, namun dia ingin mendengar penjelasan dari jin. Dengan sangat tenang, jin memperkenalkan dirinya sebagai Sido Jin dari desa Kodama dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sang direktur pun terkejut melihat betapa santainya jin menghadapi hinaan bertubi-tubi. Jin berkata dia sangat paham kekhawatiran mereka, tapi dia meminta satu kejelasan. Apakah dia ditolak murni karena rasnya, atau karena mereka meragukan kemampuan bertarung yang dia miliki? Sang direktur menjawab, jika jin punya kemampuan mumpuni, status ras tidak akan jadi masalah. Dia pun menantang jin untuk membuktikannya langsung. Argus kemudian mengusulkan agar jin segera diuji saja. Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah keseruan yang kita tunggu-tunggu bakal dimulai. Mereka langsung pergi ke arena latihan spiritual, di mana Get yang berhidung besar mulai mengejek jin habis-habis agan.
Jet menyindir, karena hari itu ada ujian masuk. Suasana arena cukup sepi, sehingga Jin tidak akan terlalu malu saat kalah nanti. Tapi Jin sama sekali malas menanggapi provokasi murahan itu. Sang direktur menjelaskan aturan duelnya sangat mudah. Mereka hanya boleh bertarung menggunakan seni spiritual. Para murid yang ada di sekitar pun mulai penasaran dan berkumpul untuk menonton duel saru ini. Milia mengawasi semuanya dalam diam dari kejauhan. Sementara Jin sendiri menganggap pertarungan ini cuma buang-buang waktu saja. Tapi sang direktur tampak sangat bersemangat ingin melihat kemampuan asli dari Jin. Argus membatin bahwa ini pertama kalinya dia melihat Jin bertarung serius. Biasanya, ras rendahan punya fisik lemah dan mustahil mencapai puncak kekuatan dewa. Dia berharap tebakannya tentang Jin tidak salah. Jet langsung berteriak memulai duel dan meluncurkan serangan bola api cepat. Jin dengan sangat santai menghindarinya. Jet yang melihat para murid menonton merasa bangga, lalu menembakkan panah listrik bertubi-tubi. Tapi lagi-lagi, Jin berhasil menghindar tanpa lecet sedikit pun. Jet mulai kesal dan mengira Jin cuma bisa kabur. Perilaku yang sangat khas bagi ras rendahan yang tidak punya nyali bertarung. Meski bukan ksatria suci, Jet sangat percaya diri dengan kemampuannya dan terus membombardir Jin. Memakai elemen api dan listrik bergantian. Jin sadar dia tidak boleh memakai kekuatan nanoteknologi miliknya. Tapi melihat situasi ini, Jin tidak punya pilihan lain. Dia memutuskan memakai sedikit kekuatannya saja. Hanya dengan mengangkat satu tangannya, dia menciptakan medan gravitasi kuat yang langsung menghempaskan Jet ke tanah. Jet terbanting sangat keras hingga membuat semua orang shock. Mereka belum pernah melihat jenis sihir spiritual aneh itu seumur hidup. Jet berusaha keras bangkit berdiri tapi tubuhnya terasa sangat berat. Kalian juga pasti berpikir hal yang sama kan? Jin dengan santai menjelaskan kalau dia cuma memanipulasi gravitasi di sekitarnya sedikit saja. Dia lalu bertanya, apakah teknik hebat ini terasa asing bagi mereka? Jin menambahkan, sepertinya dia punya banyak hal untuk diajarkan di akademi ini. Tidak hanya bagi para murid baru, tapi juga untuk staf pengajar di sana. Jin kemudian melepaskan tekniknya dan membebaskan Jet. Jet yang masih linglung di tanah bertanya sihir apa itu. Dan Jin menjawab singkat kalau itu seni spiritual biasa. Jet berteriak tidak percaya dan menuduh Jin menggunakan trik murahan yang licik. Sang direktur langsung menghentikan duel karena hasilnya sudah jelas. Dan Argus Kun mengangguk setuju. Milia benar-benar syok menyadari itu adalah seni spiritual tingkat tinggi yang mustahil dikuasai oleh ras rendahan. Berbeda dari manusia biasa, ras unggul selalu dilindungi oleh roh spiritual. Harusnya manusia biasa tidak punya kekuatan sedalam itu. Milia pun mulai curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Jin ini. Seminggu kemudian, direktur berdiri di podium memberikan pidato upacara pembukaan akademi. Dia menegaskan selain pendidikan akademis, tujuan utama tempat ini adalah melatih para petarung tangguh untuk melawan kejahatan dunia. Siapapun yang malas dan tidak bisa bertahan akan langsung dikeluarkan tanpa ampun. Tapi bagi mereka yang berhasil lulus, impian menjadi ksatria suci akan menjadi kenyataan lewat usaha keras masing-masing. Di sudut lain, Milia berdiri bersama para murid senior berpangkat mulia. Linus yang berwajah singa heran melihat Milia mau hadir ke upacara penerimaan murid baru. Karena biasanya dia selalu absen. Milia membalas santai bahwa Linus pun jarang datang ke acara seperti ini. Linus menjawab, kalau ada bangsawan baru yang potensial, dia harus segera mencari koneksi demi masa depan faksi mereka. Tapi pandangan Linus terganggu saat menyadari ada pria dari ras rendahan duduk di jajaran guru utama. Milia menjelaskan singkat kalau pria itu memang guru baru di sini dan menanyakan pendapat Linus. Linus menjawab dia hanya melihat makhluk hina yang tidak pantas berada di sana. Dan Milia pun mengiyakan perkataannya. Sementara itu, Jin mulai fokus memikirkan misi penyelidikan rahasia yang harus dijalankannya. Akademi ini sangat luas dan keberadaan Jin selalu memicu perhatian kemanapun dia pergi. Sejak awal masuk, dia bisa merasakan tatapan sinis dan penuh kebencian tertuju lurus ke arahnya. Tugas pertamanya terasa sangat berat, yaitu mengubah pandangan buruk orang-orang terhadap manusia biasa yang dianggap sampah. Saat ini, dia adalah sosok paling mencurigakan. Jadi dia harus mendapatkan pengakuan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Jet masuk ke kelas yang akan diajar oleh Jin dan mengumumkan dimulainya pelajaran sihir dasar,
Dia menyuruh murid baru fokus karena ini adalah kelas elit di akademi. Tapi Get heran kenapa murid yang hadir sangat sedikit. Lalu menuduh mereka tidak punya motivasi belajar. Millie yang duduk di bangku belakang tahu betul alasan dibalik sepinya kelas ini. Get menyindir bahwa tidak ada murid yang sudi diajar oleh guru ras rendahan. Lalu berniat menyebarkan gosip jahat untuk mempermalukan Jin. Dia kemudian menyuruh Jin maju memperkenalkan diri. Shido Jin melangkah maju dan memperkenalkan diri sebagai instruktur dasar sihir spiritual yang baru. Murid bernama Lizardus langsung meragukan kredibilitas Jin dan bertanya apakah dia memang layak mengajar di kelas. Jin membalas tenang bahwa murid tidak punya hak untuk menilai kualifikasi guru. Dia membebaskan siapa saja yang ingin keluar dari kelasnya, tapi memberikan satu aturan mutlak bagi yang memilih bertahan. Aturan mutlak itu adalah dilarang keras menggunakan kekuatan sihir spiritual untuk melukai manusia. Lain, dia menjelaskan sejak awal diciptakan. Seni ini hanya digunakan untuk menekan energi monster jahat yang korup. Efek sihir ini tidak akan bekerja optimal pada tubuh manusia normal. Artinya kekuatan ini murni diciptakan untuk membasmi monster liar, bukan untuk saling menyerang sesama manusia di dunia ini. Dia memperingatkan murid-muridnya agar tidak menyalahgunakan kekuatan itu. Tiba-tiba seorang murid bangsawan berteriak kesal dan mengejek teori Jin. Menurutnya kekuatan tempur dia tetap kekuatan tempur untuk bertarung bebas. Dia mengejek ajaran Jin sangat konyol dan menuduh Jin sengaja membuat aturan itu karena takut murid-muridnya jauh lebih kuat darinya. Dia tidak sabar ingin melihat apa yang bisa diajarkan ras rendahan. Dan disinilah kita ditinggal penasaran. Jin dengan santai menantang balik si bangsawan sombong itu buat maju dan membuktikannya sendiri. Jadi, apakah kalian siap buat lihat kelanjutan aksi gokil ini? Kalian harus bersiap, karena kita bakal melihat taruhan paling gokil dari Jin. Dia menantang bangsawan sombong itu menyerang sekuat tenaga tanpa membuat bajunya kotor sedikit. Pun, jika terluka, dia berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki di akademi lagi. Si bangsawan yang tersinggung langsung naik ke atas meja, mencaci Jin sebagai ras rendahan. Lalu mulai mengumpulkan energi petir yang sangat dahsyat. Petir itu menyambar hebat hingga membuat sisi ruangan bergetar kencang. Serangan itu langsung menghantam Jin, memicu ledakan asap tebal. Namun dalam sekejap mata, sebilah pisau terbang tepat melesat di samping kepala si bangsawan. Jin berkata dengan santai bahwa dia bisa saja menghabisinya detik itu. Juga, dia menegaskan bahwa menilai seseorang hanya dari penampilan adalah kesalahan yang sangat fatal. Linus, yang kebingungan langsung bertanya perisai apa itu dan apakah itu benar sihir spiritual. Jin malah balik bertanya, apakah dia merasa rendah hanya karena rasnya. Lalu menegaskan sebuah fakta mutlak, bahwa dirinya jauh lebih kuat dan mengingatkan si bangsawan untuk memanggilnya profesor. Memanfaatkan keheningan kelas, Jin kemudian melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang apakah mereka benar-benar paham bagaimana cara mengaktifkan sihir spiritual, lalu menyuruh murid yang menyerangnya tadi menjawab. Si bangsawan menjawab remeh bahwa mereka hanya perlu memusatkan kekuatan suci dan membayangkan wujud serangannya. Jin membenarkan kalau imajinasi itu penting, tapi bukan itu kunci utamanya. Sihir spiritual baru akan aktif ketika energi tersebut menyatu ke dalam tubuh dan mengalir bebas, melewati jiwa mereka masing-masing. Hal ini menciptakan gelombang berbeda di dalam tubuh. Jin menjelaskan ada 8 gelombang dasar, termasuk elemen api, petir, penyembur, dan es yang paling sering digunakan oleh penyihir pada umumnya. Di atas itu, ada manipulasi gravitasi, cahaya, angin, dan perisai ruang. Persis seperti sihir yang dia tunjukkan barusan. Itulah 8 fondasi utama sihir spiritual yang membuat Cat langsung terkejut setengah mati menyadari Jin menguasai ke-8 elemen itu. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Karena Jin menjelaskan kalau imajinasi barulah digunakan untuk mengubah petir menjadi senjata tajam seperti tadi. Setelah itu, Jin mengumumkan kalau kelas yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selesai mengajar, dia berjalan menyusuri koridor sambil terus fokus pada misinya. Akademi ini sangat luas dan dipenuhi banyak murid. Banyak pasang mata yang terus mengawasinya kemanapun dia pergi. Sadar gerak-geriknya bisa memicu kecurigaan. Jin memutuskan mencari area sepi yang jarang dilewati murid. Di saat itulah, dia berpapasan
dengan Milia, yang langsung menanyakan siapa dia sebenarnya. Jin dengan santai menjawab kalau dia hanyalah ras rendahan seperti ucapan gadis itu sebelumnya. Milia pun mengakui dirinya terlalu cepat menilai orang, karena Jin jelas-jelas tidak biasa. Tapi tetap saja, dia merasa mustahil bagi ras rendahan untuk menguasai semua elemen spiritual. Jin hanya tersenyum lalu mengingatkan kembali penjelasannya di kelas tadi, bahwa siapapun bisa melakukannya asalkan tahu cara mengubah panjang gelombang energinya. Milia berkomentar bahwa teori itu tetap terdengar sangat sulit untuk dipraktikkan oleh orang biasa di dunia ini. Jika semua orang sehebat dia, Jin tidak akan menjadi pusat perhatian seperti sekarang. Akhirnya, Milia mengajak Jin pergi ke tempat yang lebih sepi untuk mengobrol. Dan di tengah jalan, dia bertanya, apakah Jin mau menjawab pertanyaannya yang tadi? Jin mengaku bahwa dia manusia purba yang tertidur di desa Kodama selama 100 juta tahun. Mendengar itu, Milia tertawa keras mengira Jin sedang melawak dan bertanya apa yang dia lakukan 100 juta tahun lalu. Jin menjawab dia telah melewati banyak hal sebagai agen pemerintah yang bekerja banting tulang demi membasmi penjahat dan monster berbahaya. Meskipun sudah sangat lama berlalu, semua memori itu terasa sangat baru di kepalanya dan memicu rasa rindu yang aneh. Milia kemudian penasaran bagaimana bisa Jin tertidur dalam waktu selama itu. Jin menjawab bahwa dia gagal karena kesombongannya yang mengira bisa menyelamatkan dunia seorang diri. Akibat keegoisan itu, dia tidak bisa menyelamatkan apapun dan membuat semua orang kehilangan segalanya. Dia terlambat menyadari kalau dia butuh sekutu untuk menyelesaikan krisis global ini. Milia sempat ragu apakah cerita itu nyata, tapi dia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh demi menghargai privasi. Gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya menjalankan tugas sebagai pemandu sesuai janjinya pada sang kakak. Dia pun menuntun Jin menuju sebuah ruangan terbengkalai berjamur yang mirip gudang penyimpanan barang bekas. Begitu melangkah masuk, Jin mulai menyadari ada keanehan. Milia menebak kalau Jin pasti sedang mencari tempat ini, karena peta akademi menunjukkan adanya ruangan kosong misterius di sekitar area sepi tersebut. Pasti kalian juga berpikir hal yang sama denganku kan? Jin langsung setuju dan mencari petunjuk di sana hingga matanya tertuju pada sebuah patung burung hantu kecil yang sangat bersih tanpa debu. Padahal seluruh perabotan di sekitarnya sangat kotor. Ketika Jin memutar kepala patung itu, sebuah jalan rahasia mendadak terbuka di depan mereka. Milia yang shock langsung bertanya, bagaimana Jin bisa menyadarinya. Jin menjawab kalau itu sangat mudah ditebak, karena hanya patung itu yang bersih. Sisanya murni, karena intuisi tajamnya. Jin menyuruh Milia menunggu di atas selagi dirinya turun memeriksa jalan itu. Dia tidak ingin gadis itu terancam bahaya di bawah sana. Namun, Milia menolak keras dan meminta Jin tidak meremehkan kemampuannya karena dia adalah salah satu murid terbaik yang sehebat kakaknya. Melihat tekannya, Jin akhirnya setuju untuk mempercayainya sedikit. Mereka berdua pun mulai menuruni tangga gelap gulita yang tampaknya mengarah jauh lebih dalam daripada sekadar ruang bawah tanah biasa di akademi. Suasana di sekeliling mereka perlahan berubah menjadi gua gelap yang sunyi dan sangat mencekam. Jin bergumam kalau tempat seperti ini sangat cocok sebagai sarang monster mengerikan dalam cerita-cerita fantasi. Sambil terus melangkah, Milia memanfaatkan momen sepi itu untuk mengulik masa lalu Jin, menanyakan musuh lamanya, serta apakah ada orang di akademi yang menurutnya patut dicurigai selama masa penyelidikan. Jin mengeluh karena mendapat terlalu banyak pertanyaan hari ini. Tapi dia akhirnya mengaku mencurigai satu nama, yaitu Rudman. Menurut pengamatannya, sikap Rudman saat berbicara dengan orang lain terasa sangat tidak wajar. Dia selalu bersikap tenang, namun saat sendirian, tatapannya terlihat kosong seolah kesadarannya sedang berada di tempat lain. Hal itu memberi kesan seakan dia dipaksa berada di akademi demi tujuan rahasia. Ditambah lagi, kewaspadaannya sangat luar biasa tinggi dan dia adalah orang pertama yang menaruh curiga pada Jin sejak hari pertama masuk. Milia kemudian berpendapat kalau Gert jauh lebih mencurigakan daripada Rudman. Namun Jin tidak setuju, karena menurutnya Gert tipe orang yang sangat mudah meluapkan emosi secara meledak-ledak, sehingga tidak akan mungkin sanggup menyembunyikan identitas aslinya dalam waktu yang lama. Baginya, Gert hanyalah orang labil biasa.
Singkat cerita, di ujung tangga terbawa, mereka akhirnya sampai di sebuah area luas menyerupai gudang raksasa yang sangat sunyi dan dipenuhi aura misterius. Milia sama sekali tidak menyangka ada tempat sebesar ini di bawah sekolah mereka. Namun yang paling terkejut adalah Jin. Di ujung gudang raksasa itu, dia melihat sesuatu yang membuatnya langsung terpaku. Itu adalah pintu masuk menuju salah satu laboratorium milik Kagura. Jin sangat yakin kalau struktur pintu super canggih tersebut dibangun sepenuhnya menggunakan teknologi mesin berukuran nano. Milia tanya hal gila apa yang tersembunyi di balik gerbang raksasa seketat itu. Jin menjelaskan bahwa dalam keadaan normal, pintu ini membutuhkan kunci akses khusus seperti yang pernah dialami Hakama dahulu. Awalnya Jin mengira seluruh pintu laboratorium sejenis membutuhkan verifikasi ketat untuk bisa diakses. Namun, untuk memastikannya, Jin mencoba menyalurkan sisa kekuatan mesin nano yang mengalir di dalam tubuhnya ke pintu itu. Secara mengejutkan, gerbang besar itu langsung terbuka lebar tanpa hambatan sama sekali. Hal ini memperjelas satu fakta mengerikan bahwa segel pintu rahasia laboratorium tersebut ternyata memang sudah dibuka oleh seseorang. Jin menyimpulkan bahwa pelaku yang ingin mengacaukan negara ini memegang kunci akses laboratorium tersebut begitu melangkah masuk ke dalam. Pemandangan mengerikan di hadapan mereka jauh melampaui batas imajinasi mereka. Tempat itu dipenuhi monster-monster mutasi mengerikan yang terkurung di dalam jeruji besi besar. Milia yang gemetar ketakutan bertanya, bagaimana makhluk seseram ini bisa disembunyikan tanpa ada satupun orang yang tahu. Dia juga bertanya, bagaimana Jin bisa membukanya. Jin hanya menjawab santai bahwa dia adalah manusia purba yang sangat spesial. Membuat Milia mulai curiga kalau kisah 100 juta tahun itu bukan sekadar bualan belaka. Saat mengamati dengan jeli, Jin menyadari hal aneh karena monster itu tidak mengamuk ataupun menyerang jeruji besi. Kalian dan aku pasti penasaran kan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Ayo kita mulai. Kalian harus lihat bagaimana monster-monster ini dikurung tanpa rasa takut atau stres. Sangat aneh, Jin lalu teringat makhluk tenan yang pernah dilepas oleh bos bandit budak dulu. Makhluk di dalam kandang itu sangat tenang dan mematuhi semua perintah. Ada yang tidak beres. Jin juga bingung bagaimana monster raksasa itu bisa diselundupkan ke sini. Milia lalu berkata kakaknya benar. Kecurigaan kakaknya pada akademi ini memang terbukti. Milia menyarankan untuk menjebak dalangnya langsung di laboratorium itu agar pelaku aslinya muncul. Namun, Jin tidak setuju karena baginya itu terlalu berisiko. Langkah paling masuk akal adalah segera menyegel akademi dan membasmi semua monster korupsi itu. Milia mendebat bahwa si pelaku utama bisa melarikan diri jika itu dilakukan. Jin paham maksudnya, tapi dia ragu. Ada risiko besar jika monster-monster itu lepas dan menyerang para murid akademi. Mengorbankan nyawa orang tidak berdosa demi menangkap dalang kejahatan adalah hal yang sangat tidak sepadan bagi Jin. Ditambah lagi, instingnya mendeteksi bahaya yang jauh lebih besar akan segera terjadi. Jin memutuskan untuk menyelidiki laboratorium ini lebih dalam dan menyuruh Milia segera kembali untuk memperingatkan Argus sekarang juga. Saat Milia pergi, Jin mulai menelusuri lorong-lorong laboratorium untuk mencari petunjuk penting. Sementara itu, di area atas akademi, Jet sedang menjadi bahan tertawaan dan ejekan murid-murid lain di sepanjang lorong. Mereka berbisik bahwa dia telah dikalahkan oleh Profesor Ras rendahan. Jet sangat murka karena reputasinya hancur ketika akibat ulah jin bajingan itu. Dia tidak terima kekalahan memalukan seperti ini. Baginya, orang yang bisa memakai 8 seni spiritual berbeda pasti telah berbuat curang. Dia bertekad membongkar rahasia jin. Tiba-tiba kepala sekolah muncul dan menyuruh Jet menghentikan perilaku anehnya itu. Dia tidak peduli dengan hobi aneh Jet, tapi dia menanyakan keberadaan Tuan Rudman. Jin yang kebetulan ada di sana menjawab tidak melihatnya lagi sejak upacara penerimaan murid baru kemarin berlangsung. Kepala sekolah ingin berkonsultasi mengenai masalah penting terkait murid baru. Saat itulah, dia melihat keanehan di langit atas akademi. Awan gelap gulita yang menyeramkan mulai berkumpul dengan sangat cepat sekali. Itu bukan awan mendung biasa, melainkan kabut tebal penuh energi korupsi jahat. Di tempat lain, Milia bergegas menaiki tangga dan justru berpapasan langsung dengan Tuan Rudman. Sementara itu, Jin terus menyelidiki
Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Jin menemukan inti aneh yang berdenyut seperti jantung hidup di dalam laboratorium itu. Apakah ini buatan Dr. Kagura? Dia terus mencari tahu dan menemukan kotak rahasia. Di dalamnya terdapat kubus pesan beserta sebuah suntikan mesin nano. Jin sangat berharap benda ini bisa memberi petunjuk tentang situasi gila yang sedang dia hadapi. Saat rekaman itu mulai diputar, terdengar suara. Kagura bertanya, apakah Jin bisa mendengarnya, dan menduga Jin pasti berhasil sampai di laboratorium. Tempat itu memang paling dekat dengan lokasi pertama kali Jin terbangun dari tidur panjangnya. Selama ini, laboratorium ini adalah tempat Kagura merancang sebuah alat luar biasa. Sebagian fungsi teknologi baru tersebut sengaja disegel bersama mesin nano di dalam suntikan itu. Kagura memang merancang segalanya dengan sangat jenius. Berkat suntikan khusus tersebut, hanya Jin yang bisa mengaktifkan alat canggih itu. Ternyata, Kagura telah berhasil menciptakan sebuah alat teleportasi instan. Mendengar hal itu, Jin tentu saja merasa sangat terkejut. Dia mulai menghubungkan semua petunjuk aneh ini. Mungkin begitulah cara monster raksasa dan inti energi tadi bisa muncul di sini. Teknologi teleportasi seperti portal dimensi ini harusnya belum ada 100 juta tahun lalu. Teknologi canggih ini mampu menghubungkan antar ruang seperti portal ajaib. Jika benar begitu, ini menjawab teka-teki bagaimana monster korupsi bisa mendadak muncul di tengah kota serta bagian bawah tanah akademi ini. Tiba-tiba saja, situasi di dalam rekaman berubah drastis. Inti energi di depan Jin mulai memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Tepat setelah itu, proses pemindahan paksa semua makhluk korupsi langsung aktif. Argus dan Divisi 7 sebenarnya sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi kenyataan pahit tetap terjadi. Hujan monster mengerikan mulai berjatuhan dari langit ibu kota, memicu kepanikan massal di antara para warga. Sementara itu, di atap akademi, Rootman mengadang Milia dan memarahinya karena selalu ikut campur urusan orang lain. Dia menegaskan bahwa semua tindakan bodoh gadis itu sudah terlambat karena hari eksekusi telah tiba. Rencana jahat mereka terpaksa dipercepat karena Milia dan pria kecil itu terus-menerus menyelidiki rahasia mereka. Rootman sudah menduga sejak awal bahwa keberadaan mereka akan menjadi batu sandungan yang sangat merepotkan, terutama setelah mereka berhasil menemukan jalan rahasia bawah tanah akademi. Namun, Milia tidak gentar sedikit pun. Rootman dengan sangat sombong merasa bisa menang mudah karena dia telah mendapatkan kekuatan baru yang luar biasa. Saking sombongnya, dia tidak sadar kalau Hakama dan temannya sudah mengintai tepat di belakang punggungnya saat Rootman asyik berpidato memamerkan kekuatannya. Sebuah vas bunga melayang bebas dan langsung menghantam keras kepalanya. Rootman langsung pingsan tersungkur di lantai akibat serangan mendadak itu. Milia pun bingung dan bertanya mengapa mereka bisa ada di tempat ini. Hakama menjelaskan situasi darurat yang sedang terjadi di luar sana. Kalian pasti mikir mereka mau reuni santai kan? Nyatanya, di luar lagi ada kekacauan besar. Hakama sedang mencari J untuk meminta bantuan darurat karena situasi kota sudah sangat kritis akibat serangan monster. Kudo memberitahu bahwa Jin pergi ke arah sini. Milia bertanya apakah gadis itu murid baru, dan Kudo mengonfirmasinya sambil cemas melihat kondisi Profesor Malan yang baru saja dihantam vas bunga tersebut. Hakama sadar dia baru saja memukul kepala seorang profesor, tapi baginya tindakan itu sangat darurat dan bisa dimaklumi. Karena tidak ada saksi mata, dia bercanda bahwa mereka bisa melimpahkan tuduhan pada gadis kaya itu. Pada saat yang sama, Jin berlari kencang menaiki tangga. Hakama langsung melaporkan bencana di luar. Tapi Jin memotong dan bilang dia sudah tahu karena semua monster korupsi di laboratorium telah lenyap tak tersisa. Milia seketika menyadari konsekuensi mengerikan dari hilangnya monster-monster tersebut. Ketika mereka semua melihat ke arah luar dari puncak atap akademi, pemandangan tragis langsung tersaji di depan mata kepala mereka sendiri. Ibu kota hancur lebur diserang ratusan monster ganas yang merusak rumah warga dan menyebarkan teror ke seluruh penjuru. Monster paling raksasa yang sebelumnya dikurung di kandang besi juga ikut mengamuk membabi buta. Jin sadar bahwa kesalahan kecil dalam analisisnya telah memicu bencana mengerikan ini. Dia sangat marah pada dirinya sendiri atas kecerobohan tersebut. Di tengah keputusasaannya, Hakama berteriak,
agar Jin memperhatikan monster raksasa itu. Ada hal aneh yang sedang dipersiapkan oleh monster besar itu. Makhluk mengerikan tersebut rupanya sedang mengumpulkan energi dahsyat dalam jumlah besar untuk melancarkan serangan pemusnah langsung ke arah istana kerajaan. Di saat kritis itu, Jin teringat hadiah berharga dari Dokter Kagura. Sang dokter menjelaskan bahwa dengan menyuntikkan mesin nano tersebut, Jin bisa mengakses versi sederhana dari teknologi teleportasi ruang miliknya. Energi yang tersimpan di dalam mesin nano memungkinkan Jin untuk berteleportasi sekali dalam sehari. Walau alat ini dirancang khusus untuk jarak pendek saja, Jin berniat memaksanya melewati batas maksimal kekuatannya. Tanpa ragu, Jin langsung berpindah tempat tepat di depan lintasan tembakan monster itu. Dia segera mengaktifkan perisai penghalang mesin nano miliknya untuk menahan dan menyerap seluruh dampak benturan energi dahsyat tersebut. Sementara itu, para anggota Serikat Petualang mulai dilingkupi rasa putus asa. Harden Gonslot selaku ketua Serikat menegaskan bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menahan amukan kawanan monster ini. Semua petarung sudah dikerahkan untuk menyelamatkan warga. Kini harapan tersisa ada pada para ksatria suci. Sialnya, sebagian besar ksatria suci sedang berada di luar wilayah ibu kota untuk misi resmi kenegaraan. Serangan ini sepertinya sudah direncanakan matang saat pertahanan kota berada di titik terlemah. Jika Sang Kapten Agung ada di sini, situasinya mungkin akan jauh berbeda. Namun kini istana tampak mustahil diselamatkan. Saat dia pasrah mengira istana telah hancur, seorang utusan menyuruhnya untuk melihat kembali ke arah depan. Begitu mendongak, dia melihat sosok Jin yang sedang melindungi istana megah itu menggunakan perisai mesin nano. Gadis di sebelahnya langsung mengenali Jin sebagai pria misterius yang pernah dia temui di desa Kodaman setelah sukses menahan gempuran musuh. Jin langsung melancarkan serangan balasan berupa tembakan laser energi penghancur. Sayangnya, laser itu hanya melukai bahu si monster raksasa, dan lukanya mulai beregenerasi dengan cepat. Jin sadar dia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar lagi untuk bisa melenyapkan makhluk abadi itu. Karena teleportasi menguras banyak energi, Jin memutuskan mewujudkan pedang dari mesin nano miliknya dan maju bertarung langsung secara fisik. Dia menebaskan tebasan angin tajam yang sukses memotong lengan monster tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian akhir pertarungan epik ini? Jin sedang bersiap memberikan serangan kejutan. Jadi pastikan kalian terus mengikuti keseruannya di video berikutnya. Ayo kita mulai, kalian dan aku bakal melihat bagaimana Jin memanfaatkan mesin nano untuk bertarung. Dia memanipulasi gravitasi untuk meringankan tubuhnya dan menaikkan tekanan udara menggunakan elemen angin. Sementara itu, para anggota kelompok petualang kesusahan menahan monster kecil. Tapi untungnya murid akademi yang paling nakal pun ikut turun tangan membantu. Semua orang terpaksa bertarung di situasi genting ini. Di tengah kepungan monster, mereka melihat Jin menerobos medan perang dengan menebas musuh di depannya tanpa ampun. Dia langsung melesat menuju bos utama, membuat para murid bertanya-tanya apakah dia itu sosok yang sama dengan yang mereka kenal. Jin tahu dia harus mendekat agar bisa memberikan serangan fatal. Namun gerakannya terhambat karena harus menghindari serangan beruntun si raksasa. Tapi kemanapun dia pergi, tebasan pedangnya terus membabat monster di sekitarnya dan pergerakannya pun menjadi semakin cepat. Dia terus menambah kecepatan demi mengalihkan perhatian monster raksasa penghancur kota sendirian. Nah, perhatikan bagian ini karena pertarungan di antara mereka makin memanas. Jin terus menebas tubuh monster itu, lalu memusatkan seluruh kekuatannya ke satu tusukan pamungkas layaknya tombak yang mengarah lurus ke kepalanya. Ledakan dahsyat pun tercipta dan akhirnya monster itu tumbang. Ketua kelompok petualang sampai melongo heran melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki pria misterius itu. 3 hari kemudian, ibu kota mulai dibangun kembali. Saat terbangun di kamar penginapannya, Jin merenungkan kejadian besar kemarin yang untungnya tidak berakhir seburuk yang dia bayangkan. Pasukan ksatria suci sudah bertarung dengan gagah berani untuk menahan monster kecil dan menyelamatkan warga sipil, dan akibat dari insiden mengerikan yang baru saja terjadi ini, akademi langsung ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Rutman, yang menjadi dalang utama, langsung diringkus polisi. Sementara beberapa instruktur lain juga diinterogasi karena dicurigai terlibat dalam rencana jahat ini.
Kampus ini bakal libur panjang, padahal Jin baru bekerja di sana selama 1 hari saja. Tapi berkat kekacauan ini, Jin akhirnya menyadari kalau ada tantangan baru yang menantinya di depan. Jin sebenarnya masih sanggup menghadapi monster kuat seperti yang menyerang ibu kota tadi dengan sangat mudah. Namun masalahnya akan jadi rumit jika monster-monster itu menyerang bersamaan dalam jumlah banyak. Kalian pasti setuju kalau dia butuh kekuatan yang jauh lebih gila lagi untuk melindungi semua orang. Sekaligus, Jin sudah tahu apa yang harus dia lakukan demi mencapai tujuan itu. Namun sebelum dia sempat menyentuh kubus Kagura lagi, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk. Ternyata itu Milia yang tampil anggun, memakai gaun panjang menawan. Datang khusus untuk menjemput Jin pergi. Jin heran karena mengira akademi sedang diliburkan. Tapi Milia menjelaskan kalau kakak laki-lakinya ingin bertemu. Kakaknya ingin berterima kasih secara langsung, sekaligus membicarakan beberapa hal penting bersamanya. Saat ditanya mengapa dia sendiri yang datang menjemput, Milia menjawab bahwa untuk mengundang sosok sehebat Jin, pengirimnya pun harus orang terpandang. Dia bertindak sebagai perwakilan resmi dari keluarga Alton. Jin lalu menyindir apakah dia akan berhenti menyebut dirinya manusia kelas bawah. Dan Milia menjawab akan mempertimbangkannya. Gadis itu menyadari kalau seseorang tidak boleh dinilai dari penampilannya saja. Sikap saling menghargai harus tetap dijaga dalam situasi apapun. Mulai sekarang, dia bahkan ingin belajar langsung dari Jin. Hakama yang menyadari perubahan sikap drastis ini merasa sangat heran. Milia beralasan dia datang karena suasana asrama sedang sangat membosankan. Kemudian Hakama mengeluhkan cara masuk Milia yang dirasa kurang sopan. Membuat Jin menyindir apakah gadis itu beneran sudah bertobat. Beberapa waktu kemudian, di kediaman Sultan, dua bersaudara yang bekerja di sana berkat bantuan Jin langsung menyambutnya dengan hangat. Mereka menuntun sang pahlawan masuk ke dalam rumah. Jin melihat mereka berdua sudah beradaptasi dengan sangat baik dan menanyakan kabar mereka selama kekacauan kemarin. Mereka mengaku aman. Karena orang-orang di kediaman ini ternyata sangat tangguh. Kepala pelayan dan kepala pelayan wanita di sana sangat luar biasa. Membuat Jin merasa lega karena mereka diurus dengan baik. Mereka berdua juga mengaku mendengar pencapaian luar biasa Jin. Saat Jin bertanya siapa yang menyebarkan gosip itu, pelakunya ternyata Milia. Gadis itu merasa pencapaian sehebat itu memang harus dibanggakan. Apalagi oleh murid setianya seperti dirinya sendiri. Dia bahkan menyuruh mereka berdua untuk meniru kehebatan Jin. Salah satu dari mereka juga membocorkan kalau belakangan ini Nona Milia menjadi jauh lebih ramah dan sopan kepada mereka. Jin bergumam dalam hati kalau perubahan sifat gadis itu secepat perubahan Charles. Setelah itu, dia menuju ruang tamu Argus dan menyadari kalau pria itu tidak sedang sendirian di sana. Di sampingnya duduk ketua kelompok petualang ibu kota bernama Harden Gunslot. Argus meminta maaf karena memanggilnya mendadak. Tapi Jin tidak keberatan karena dia juga sedang merasa bosan di kamar. Harden langsung memperkenalkan diri dengan sopan dan mengaku sangat terhormat bisa bertemu langsung. Setelah menyaksikan aksi hebat Jin kemarin, jika Jin tidak turun tangan menghentikan raksasa itu, akibatnya pasti akan sangat fatal bagi seluruh negeri. Jin dengan santai menjawab kalau dia cuma mengurus bos besarnya saja. Sementara sisanya sudah dibereskan oleh para ksatria suci. Harden kagum dengan sifat rendah hati Jin yang tampak tidak memiliki ambisi pribadi. Atau mungkin ambisinya terlalu tinggi untuk dipahami manusia biasa. Dia kemudian memberitahu sebuah kabar mengejutkan. Berkat jasanya menyelamatkan kota, keluarga kerajaan berniat mengundangnya untuk bertemu langsung. Namun sebelum itu, Harden ingin memastikan satu hal penting dan langsung bertanya siapa identitas asli Jin sebenarnya. Melalui jaringan info mereka di berbagai kota, mereka melacak semua jejak J, namun tidak menemukan riwayat masa lalunya sedikit pun. Argus juga ikut mendesak dan menanyakan asal-usul pria itu. Karena sudah terdesak, Jin tidak punya pilihan lain selain menjawab jujur. Dia mengaku tidak berniat menyembunyikan identitasnya, melainkan takut mereka tidak akan percaya jika dia menceritakan kenyataannya. Argus meyakinkan bahwa dia akan mempercayai kata-kata Jin apapun yang terjadi. Akhirnya, Jin pun berterus terang kalau dia sebenarnya adalah manusia dari zaman 100 juta tahun yang lalu. Mendengar rahasia itu,
Argus langsung teringat pada legenda desa Kodama tentang sesosok pelindung suci yang tertidur di balik gerbang segel raksasa. Sementara Harden merasa cerita itu sangat sulit dipercaya. Namun Milia justru menjadi orang pertama yang mempercayainya. Dia sendiri pernah melihat Jin membuka segel pintu rahasia di bawah akademi. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Apalagi dia dan kakaknya sudah menyaksikan sendiri kedahsyatan kekuatan magis yang dimiliki Jin. Argus kemudian menanyakan nasib adik perempuan Jin. Dan pria itu menceritakan semuanya dengan tenang. Jin menjelaskan kalau adiknya tertidur di tempat tersembunyi di negeri ini. Alasan utama dia datang ke ibu kota sangatlah sederhana, yaitu untuk mencari tahu informasi tentang dunia modern sekarang ini. Mengingat pengetahuannya sudah tertinggal 100 juta tahun. Harden pun penasaran informasi apa yang dicarinya. Dan Jin menjawab kalau dia ingin menyelidiki makhluk terkutuk yang meneror kota kemarin. Makhluk pembuat onar itu rupanya sudah ada sejak 100 juta tahun lalu. Logisnya, monster tersebut seharusnya sudah punah dari dulu. Saat ditanya alasannya, Jin menjelaskan tentang kekuatan roh suci. Di masa lampau, kekuatan roh itu tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Energi murni tersebut merupakan kelemahan fatal bagi para monster terkutuk dan diciptakan khusus untuk membasmi mereka semua, sekaligus memulihkan kerusakan alam yang mereka perbuat. Tapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa monster pembuat onar itu masih berkeliaran di zaman sekarang? Jin mengaku tidak mengetahui penyebab pastinya. Itulah alasan utama mengapa dia terus melakukan penyelidikan mendalam. Berdasarkan info dari temannya, monster-monster itu ternyata terus berevolusi. Harden kemudian melirik artefak kuno di genggaman Jin dan bertanya, apakah benda itu peninggalan dari peradaban kuno 100 juta tahun lalu? Struktur mekanismenya terlihat sangat rumit bagi Harden. Sepertinya orang-orang di masa lalu memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam menangani ancaman monster. Karena itulah Jin datang ke ibu kota demi menguak misteri besar ini. Argus kemudian menanyakan target informasi penting berikutnya yang ingin dicari oleh Jin. Dan disinilah petualangan kita bersamanya menggantung. Karena dia masih harus mencari laboratorium rahasia lain yang kalian dan saya bakal melihat bagaimana cowok ini hidup hanya untuk membasmi semua monster korup di dunia. Cerita gila yang sulit dipercaya, tapi untungnya Argus memilih percaya. Wajar sih, karena misi Argus juga sama, yaitu memusnahkan para monster itu. Tapi, dia memperingatkan Gil agar tidak menceritakan hal ini ke sembarang orang kalau tidak mau dianggap sebagai orang gila. Harden juga setuju, kalau Argus percaya, dia juga ikut percaya. Lagi pula, kalau Jin orang jahat, mana mungkin dia mau repot-repot melindungi kastil kerajaan. Nah, di tengah obrolan serius mereka, tiba-tiba pelayan datang memotong obrolan karena jadwal Argus yang sangat padat. Argus pun langsung bersiap-siap untuk pergi. Di sisi lain, Jin harus merapikan penampilannya demi acara penting. Rambutnya ditata rapi dan dia memakai baju bangsawan mewah untuk bersiap menghadap raja. Argus sempat bertanya, apakah pakaian itu tidak nyaman? Padahal baju tersebut sangat pas di badannya. Bahkan semua orang merasa baju itu sangat cocok untuknya. Tapi perhatikan baik-baik di sini, Harden menjelaskan bahwa yang akan ditemui Jin bukanlah raja, melainkan sang pangeran, karena rajanya sedang sakit keras. Semua ini demi menjaga wibawa istana, makanya Jin harus dandan necis. Jin sendiri cuma bisa pasrah sambil berdoa, agar tidak terseret masalah baru lagi. Begitu tiba di istana megah itu, mereka disambut para penjagal, lalu diantar ke ruang tahta. Di depan mereka berdiri sosok pria yang sangat berwibawa, sang pangeran pertama ibu kota, Thales Kermosia. Jin pun segera memberi salam hormat. Pangeran menjelaskan bahwa dia mewakili ayahnya yang sakit untuk berterima kasih atas nama seluruh kerajaan. Dia memuji habis-habisan aksi heroik Jin saat insiden penyerangan monster kemarin. Pangeran juga terkejut saat tahu Jin berasal dari desa Kodama yang sangat terpencil. Menurutnya sungguh luar biasa ada bakat sahabat ini muncul dari desa sekecil